Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat dengan semangat pagi yang luar biasa kali ini Bapak Ibu tetap dalam keadaan sehat ya. Walaupun setelah sekian hari di depan laptop terus daring dan daring, tugas dan tugas gitu ya. Tapi akhirnya kita sampai juga di hari terakhir ya Bapak Ibu mengikuti BIMLAT untuk calon asesor. Mudah-mudahan saya berharap di kelas ini lulus semuanya ya. Sukses untuk kita semuanya. Ya, pada kesempatan kali ini, tadi sudah dikenalkan oleh Kang Idai. Perkenalkan, saya Dina Marta Tiraswati. Saya bertugas sebagai koordinator pelaksana agitasi di wilayah Kabupaten Bogor. Ya, dan kali ini akan menyampaikan tugas berkaitan dengan sesi ke-10, yaitu tentang penyusunan laporan. Saya izin share. Iya, baik. Sudah terlihat ya Bapak Ibu? Sudah nampak Bu. Iya, baik. Terima kasih. Ya, jadi ini materi adalah yang melengkapi setelah Bapak Ibu kemarin mengikuti materi-materi sebelumnya, yang ujung-ujungnya adalah kita sebagai asesor harus membuat laporan, ya. Di mana di laporan itu tadi juga Bapak Ibu sudah belajar di Sispena, selain harus diupload, kemudian ada juga yang harus ditandatangani, ada juga yang harus di screenshot ya. Tadi saya nguping sedikit obrolan Bapak Ibu, dan itulah bagian dari tugas penyusunan laporan ya. Baik. Ya, untuk tujuan materi kali ini adalah melalui paparan, diskusi, dan tanya jawab, diharapkan calon asesor memahami penyusunan laporan sesuai dengan pos akreditasi 2021. Jadi, jangan lupa Bapak Ibu, pada saat Bapak Ibu sudah mendapatkan tugas nanti, Bapak Ibu harus mendownload dulu, harus dikuasai dulu berkaitan dengan pos akreditasi tahun 2021. Jangan salah tahunnya ya Pak, karena terkadang juga berbeda isinya dari tahun ke tahun. Tidak menutup kemungkinan bila nanti ada pertanyaan silakan langsung bertanya saja ya, karena waktu kita hanya 1 JP, jadi langsung saja Pak, tidak ada sesi untuk tanya jawab khusus ya. Baik. Nah, di materi ini nanti ada paparan, kemudian ini juga ada 15 menit itu curhat pendapat dari peserta, silakan nanti apa yang belum diketahui berkaitan dengan pelaporan ya. Nah, ada apa sih di penyusunan laporan visitasi gitu ya. Setelah kita jadi asesor, kita tugas visitasi, ada beberapa yang harus diperhatikan berkaitan dengan pelaporan ya. Yang pertama adalah fakta integritas. Jadi surat pernyataan tentang pelaksanaan visitasi yang sudah ditandatangani oleh asesor. Ya, ini ada formatnya. Ya. Ini harus dilampirkan di awal Bapak Ibu pada saat Bapak Ibu menyusun laporan itu dan di print out ya, dijilid. Kemudian yang kedua adalah berita acara pelaksanaan visitasi. Yang harus diperhatikan adalah tanggal visitasinya, ada harinya, ada pelaksanaannya yang sesuai dengan surat tugas yang Bapak Ibu terima ya. Di mana di berita acara ini juga ditandatangani oleh kepala sekolah dan asesor ya. Yang ketiga adalah laporan individu, laporan kelompok dan rekomendasi ditandatangani oleh kedua asesor. Nah, yang terakhir adalah foto dokumentasi hasil visitasi. Bapak Ibu harus jeli, harus sigap pada saat pelaksanaan akreditasi, karena ada foto yang harus diupload, diantaranya adalah 4 foto sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana itu bisa lihat dari suasana sekolah, gedung, ruangan praktek mungkin, atau ruang belajar, dan sebagainya. Kemudian 4 foto kegiatan sekolah madrasah. Kegiatan di sini ada terlihat pelibatan siswanya, ada gurunya, atau apapun itu yang penting terlihat ada aktivitas. Ya.
Dan yang satu adalah foto kegiatan temu awal. Temu awal itu dilakukan oleh asesor dan oleh pihak sekolah ya pada pertama kali bertemu di hari pertama tentunya ya. Itu juga difoto satu-satu saja yang akan diupload. Kemudian yang satu lagi adalah foto kegiatan temu akhir. Dan ini pun suasananya adalah suasana pertemuan asesor dengan pihak sekolah ya di hari kedua. Nah, laporan ini Bapak Ibu harus buat, harus sudah susun rapi dan selambat-lambatnya 1 minggu setelah visitasi. Ya, nah itu yang disebut laporan visitasi secara lengkap. Nah, kalau kita lihat formatnya, baik ini formatnya kita akan lihat coba satu persatu. Saya lihat di PDF-nya saja. Ya. Kalau kita lihat formatnya, misalnya tadi ada fakta integritas. Apa sih isinya gitu ya. Jadi di fakta integritas ini betul-betul ditandatangani oleh asesor di atas materai ya. Materainya di sini juga masih yang 6.000 gitu ya. Nah, saya tidak tahu apakah harus berubah jadi 10.000, belum ada ketentuan, tapi terakhir 6.000 ditandatangani oleh asesor. Nah, apa isinya? Kita lihat di sini bahwa yang menyatakan adalah asesor. Ditulis nama Bapak Ibu, unit kerjanya, dan alamat kantor. Setelah itu, kita baca dulu apa sih pernyataannya. 1, bersikap adil, bekerja dengan objektif dan bertanggung jawab, serta menjunjung tinggi kejujuran. Ya. Kedua, menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh serta hasil pelaksanaan validasi. Jadi Bapak Ibu tidak diperkenankan memberikan informasi berkaitan hasil atau nilai visitasi ke pihak sekolah. Ketiga, tidak melakukan perjanjian dan atau kesepakatan sepihak atau bersama-sama dengan pihak sekolah ataupun dengan asesor yang bertugas. Jadi tidak ada perjanjian-perjanjian khusus dengan pihak sekolah. Keempat, tidak menerima apapun dari sekolah madrasah, asesor, dan atau pihak lain sehingga mempengaruhi hasil akreditasi. Dan kelima, mematuhi seluruh aturan yang berlaku di BAN SM. Nah, ini yang pernyataan 1, 2, 3, 4, 5 ini harus betul-betul dilaksanakan oleh asesor. Berikutnya, tadi ada berita acara. Nah, berita acara itu, sebentar, ini ya, fakta integritas, ya, 3.1. Sebentar, saya lihat PDF-nya ini. Nah, ya ini adalah berita acara yang harus dibuat, di print out pada saat Bapak Ibu membuka Sispena tadi. Ada kotak berita acara, Bapak Ibu harus ketik dulu tanggalnya, kemudian nama sekolah, NPSN dan seterusnya, termasuk nama asesor ini biasanya sudah tercantum di dalamnya sesuai nama Bapak Ibu, siapa asesor 1 dan 2, kemudian tanggal pelaksanaan selama 2 hari, tanggal berapa dan sebagainya, itu juga sudah diperbaiki. Yang harus ditulis yang teliti itu adalah surat tugas, ya, surat tugas. Nah, ini ada tanda tangan kepala sekolah di atas materai dan tanda tangan asesor ke-1 dan asesor ke-2. Ini semuanya harus asli, ya. Nah, berita acara ini dibuat 2 rangkap. 2 rangkap itu disampaikan ke BAN SM dan lembar kedua itu untuk sekolah. Jadi sekolah harus mempunyai satu berita acara ini sebagai bukti kalau sekolah tersebut sudah dilakukan visitasi. Yang berikutnya adalah kalau ini kartu kendali itu yang mengisi pihak sekolah. Jadi kita tidak terlalu perlu mengingatkan saja, tapi tidak harus dibawa oleh asesor. Nah, inilah yang kelengkapan laporan visitasi. Artinya laporan Bapak Ibu itu akan diterima oleh BAN SM kalau semuanya sudah lengkap, ya. Misalnya di sini setelah Bapak Ibu menuliskan nama sekolah dan asesor 1, asesor 2, ada apa saja sih di dalamnya. Nah, ini harus ada fakta integritas, laporan individu yang tadi dibuat masing-masing ya di Sispena itu. Kemudian ada laporan kelompok,
juga dibuat secara digital, artinya di Sispena. Kemudian termasuk rekomendasi, ada berita acara pun sama dicetak, dan ada foto saat visitasi. Ya, nah ini yang menandatangani adalah yang menerima dokumen kita di Ban SM. Ya, nah itu yang berkaitan dengan kelengkapan laporan untuk penyusunan laporan visitasi. Ya, nah, kalau kita lihat kembali bahwa kalau kita lihat kembali di sini tadi sudah disampaikan contoh-contoh formatnya yang sudah kita bahas di dalamnya. Ada poin-poin yang memang Bapak Ibu harus hati-hati dan teliti dalam saat pelaksanaan. Ya. Baik, itu berkaitan dengan pelaporan. Silakan Bapak Ibu, bila ada pertanyaan kita diskusi saja. Mangga? Iya, saya tutup dulu. Ya, silakan. Atau sedang sibuk dengan Sispena mungkin tugas yang harus diupload. Ya, silakan Bapak. Mangga, ada Pak Irfan Kabupaten Bogor. Ya, mangga Pak Irfan. Yang sudah raise hand dulu ya. Silakan Pak. Izin bertanya ini aja Bu. Silakan. Tanda tangan digital, yaitu kan ada yang dilaporkan langsung ke Sispena gitu kan, baik ke sekolah maupun asesor. Apakah pada saat itu juga kita melakukan tanda tangan digital di Sispena gitu, pada saat mau pulang atau gimana itu Bu? Baik, jadi gini strateginya Bapak Ibu. Pada saat Bapak Ibu baik yang luring maupun yang daring ya. Nah, tapi untuk tahun ini sangat kemungkinan besar kita daring ini Pak, tugas kita nanti. Semua dokumen harus disiapkan, baik itu fakta integritas, berita acara, dan semuanya yang berkaitan dengan tanda tangan. Oke, dokumen-dokumen tadi isi dengan cermat berkaitan dengan nama, identitas diri kita selaku asesor, tempat tugas, dan yang lainnya. Begitu juga dengan asesor kedua. Ya, dokumen-dokumen tadi sebaiknya harus segera ditandatangani oleh semua pihak, baik itu kepala sekolah, kita selaku asesor, atau mungkin hanya dua ya untuk berita acara. Nah, kalau daring tanda tangannya itu kalau tidak salah kemarin pun sama, itu sudah ada logo tanda tangan digital, ya kan? Sehingga tidak perlu ditandatangani oleh semua pihak karena sudah dianggap resmi. Tapi kemarin sempat juga terjadi bahwa yang namanya berita acara itu harus ditandatangani langsung, jadi harus ada tanda tangan. Akhirnya kami kemarin asesor itu saling mengirim dokumen Bapak Ibu, print PDF-nya oleh kita, kirim ke sekolah. Dan sekolah kirim ke kita. Tanda tangan asesor 2. Karena asesor 1 yang mengupload ya, ke asesor 1. Tanda tangan, dibikin PDF, baru diupload. Itu yang terjadi. Ya, tapi kalau untuk luring ya tidak ada masalah. Yang jelas harus tanda tangan asli dari semua pihak. Gitu ya Pak. Jadi tidak boleh, maksudnya tidak boleh fotokopi atau misalnya yang tidak terlihat tanda tangannya lah. Yang penting harus tanda tangan yang bersangkutan. Gitu ya Pak Irfan. Jadi strateginya tanda tangan lebih di awal saja. Baik, berikutnya di sini ada Pak Bambang. Mangga Pak Bambang. Pak Bambang dari mana Pak Bambang? Terima kasih Bu. Saya dari Yayasan Syekh Nurjati Cirebon Bu. Oh iya Cirebon. Silakan. Tadi sebetulnya pertanyaan pertama sudah terjawab Bu, senada dengan Pak Irfan. Yang kedua pertanyaan ringan Bu, tapi menurut saya penting. Materai yang digunakan ketika tadi sekolah mendandatangani itu Bu, kita yang menyiapkan atau disiapkan sekolah? Ringan sekolah. Tapi menurut saya sangat penting. Yang menyiapkan sekolah Bapak, yang menyiapkan sekolah. Karena yang menandatangani materai di atas melalui itulah pihak sekolah, ya sekolah Pak. Ya Bu, makasih. Sama-sama. Mangga, berikutnya ada Pak Muhlis. Pak Muhlis dari mana Pak Muhlis? Dari Kabupaten Pangandaran, Bu. Ya, mangga silakan Pak. Yang ingin saya tanyakan, ingin mengkonfirmasi saja terkaitan dengan laporan ini, karena ada beberapa laporan yang harus diserahkan ke Ban SM secara langsung gitu ya, tidak melalui digital, jadi tetap setelah selesai asesor itu visitasi berarti harus tetap
hadir ke Ban SM untuk menyampaikan laporan. Ya. Walaupun kemarin saya juga sudah tanya sih sebetulnya ke Pak Ketua Ban SM Pak Tony, katanya sekarang itu dibolehkan untuk laporan itu hanya digital saja melalui Sispena begitu. Ya. Tetapi kalau ada dokumen-dokumen tertentu yang ditandatangan yang harus tetap disampaikan, berarti tetap saja kita harus ke Ban SM. Terus yang kedua Bu, yang ini juga ringan sebetulnya pertanyaan. Pengalaman tahun kemarin begitu ya, para asesor itu paling cepat berapa hari Bu itu yang? Kalau paling lambat kan harus 1 minggu ya gitu ya. Nah ini yang karena memang pekerjaannya kelihatannya agak banyak begitu sekarang itu, berbeda dengan yang sebelum IASP. Jadi sistem kebut semalam ketika selesai visitasi juga bisa selesai pada saat malamnya itu langsung disetorkan. Baik. Dijilid dan itu saja mungkin Bu yang saya. Ya, terima kasih Pak Mukhlis pertanyaannya. Ya, yang pertama memang betul. Jadi laporan itu kemarin pun disampaikan oleh pihak dari Ban Pusat ya, bisa disampaikan secara digital. Artinya kalau Bapak Ibu sudah upload Sispena dan sebagainya itu berarti sudah beres. Tetapi alangkah baiknya kita selalu punya bukti fisik kalau kita sudah melakukan visitasi. Dengan cara apa? Di print out semuanya. Kalau saya seperti itu, di print out semua. Karena pernah terjadi Bapak Ibu pada saat sudah berjalannya waktu, ternyata dari pihak panitia menyatakan kok belum masuk ya laporan dari Bapak A, dari Bapak Ibu B dan seterusnya. Padahal sudah dilakukan. Ya, ini misalnya terkendala sinyal, yang mungkin faktor yang lainnya. Sehingga sebaiknya Bapak Ibu selalu print out dokumen ya yang di Sispena tadi. Ada individu, laporan kelompok, semuanya di print. Sehingga di sini Bapak Ibu selaku asesor 1 dan 2 harus kompak. Kompak dalam arti mengkomunikasikan ya, ini dokumen siapa, tanda tangan kemana dan seterusnya. Nah, apabila diperlukan harus dikirim ke Ban SM, kami pun pengalaman tahun lalu juga harus seperti itu, hanya bisa dikirim lewat paket Pak. Jadi kita nggak perlu datang ke Ban SM, dikirim secara paket, ada tanda terimanya dan sebagainya, sudah cukup ya. Nah, kemudian yang berkaitan dengan satu lagi tadi Pak, yang terakhir, waktu. Nah, sebetulnya kalau diperhatikan waktu untuk akreditasi tahun ini yang menggunakan IASP 2020 itu sebenarnya lebih cepat dan lebih lebih simpel dibandingkan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya itu sampai ratusan Pak butirnya. Sekarang cukup hanya 35 butir inti dan selebihnya adalah butir kekhususan. Strateginya adalah Bapak Ibu segera selesaikan tugas. Jangan menunda besok. Karena Bapak Ibu tidak hanya 1 sekolah ditugaskan, bisa 2 sekolah, bisa 3 sekolah, walaupun minimal rata-rata 2. Ya, artinya 1 hari 2 hari kita selesai di hari ini, besok kita sudah masuk ke sekolah berikutnya. Nah, pada masuk ke sekolah berikutnya sama dengan tema yang mungkin kasusnya berbeda, sekolahnya berbeda dan sebagainya, sehingga fokus kita harus fokus pada saat membuat penilaian akhir di sekolah pertama. Ya, sehingga saran saya jam berapapun Bapak Ibu selesaikan. Apalagi kalau daring gitu ya, kan tidak mengenal waktu ya Bapak Ibu, walaupun ya dalam jadwal itu hanya cukup sampai jam 3 gitu, jam 3 sore itu secara jadwal, tapi kenyataannya kita 24 jam bekerja ya berkaitan dengan daring ya. Jadi sebaiknya saran saya jangan menunda waktu, selesaikan segera. Waktu 1 minggu itu adalah waktu waktu maksimal Bapak Ibu harus menyerahkan ke pihak bank. Tapi kalau selesai hari ini, sore ini selesai, malam kita kerjakan, beres semuanya jam 11 malam selesai, ya kirim saja, nggak ada masalah. Ya, untuk yang digital. Kalau yang di print out, bila diperlukan, pihak bank akan memberitahu, oh ya para asesor silakan mengirimkan bukti fisiknya lewat paket, nah silakan, itu pun bisa terjadi. Oke, ya, silakan. Ada lagi? Sama-sama, Bapak. Ya. Silakan, Bapak Ibu, bila ada. Ya. Mungkin tadi saya lihat obrolan berkaitan dengan Sispena tentang Bu Puji ya, kalau nggak salah tadi berkaitan dengan berita acara ya Bu. Ya gimana ini kok ada print gitu ya. Jadi memang
Di print itu printnya print PDF Ibu ya, disimpan di PDF, nanti di PDF itulah yang harus diupload ya. Kalau saya harus di print dulu karena ada tanda tangan, kemudian baru di scan, bikin PDF, baru dikirim diupload di Sispena ya. Jadi seperti itu. Termasuk semua dokumen yang harus diupload, pastikan semuanya sudah diupload. Jangan Bapak Ibu menunda seolah-olah gampang nanti atau besok begitu ya, karena khawatir lupa gitu, khawatir nanti keselap-selip kemana itu datanya gitu ya. Termasuk foto. Tadi ada foto pertemuan pertama dan pertemuan di akhir. Maksudnya adalah apabila Zoom ya, pada saat Zoom hari pertama seperti ini, Bapak Ibu kan nanti masuk ke kelas seperti ini. Bapak Ibu ada kepala sekolah, ada guru, ada semua. Hari pertama ya. Bapak Ibu berikan sambutan bahwa ini surat tugas dari BAN, ini nomor suratnya dibacakan. Kemudian memperkenalkan diri. Terus dari situ saling komunikasilah berkaitan dengan kegiatan hari ini. Nah, pada saat pembukaan itulah Bapak Ibu screenshot. Ya, itu adalah bukti hari pertama. Nah, begitu juga di hari kedua pada saat penutupan. Ya, penutupan dengan sekolah ya, bukan penutupan dengan pihak BAN, penutupan dengan sekolah. Bapak Ibu juga sama seperti ini. Ya, apa yang membedakan? Ya, tentunya beda bajunya ya. Kalau hari pertama saya mungkin pakai kerudung merah, besok pakai kerudung ya hijau, misalnya. Itu kan beda baju. Ya, jadi jangan mumpung sekalian aja fotonya, besok diuploadnya dua-dua. Nggak boleh Bapak Ibu ya, harus 2 kali ya 2 hari yang berbeda ya. Jadi silakan difoto di hari kedua itu 1 foto saja. Nah, bagaimana kalau luring, kalau tatapan sama? Pada hari pertama Bapak Ibu datang, minta tolong pihak sekolah foto kegiatan Bapak Ibu saat pembukaan, dan saat penutupan pun minta difoto 1 saja. Jadi yang diupload cukup 1. Nah, bagaimana dengan foto-foto sapras? Mohon diperhatikan, foto-foto itu diseleksi yang yang baiknya lah gitu ya. Jangan sampai ternyata kamar mandinya kotor, dipotret, upload. Aduh Pak, Bu, maaf ya, kita juga tidak akan menyudutkan pihak sekolah gitu. Kan kamar mandi mah bisa diperbaiki gitu ya, bisa. Yang fatal itu sekolahnya ada enggak gitu. Jangan sampai Bapak Ibu ke sana visitasi ternyata judulnya ada, nama sekolahnya enggak ada bangunannya misalnya ya. Nah, itu yang lebih penting daripada memotret misalnya ditemukan sampah di sudut ruangan, foto. Di mana diupload tidak perlu ya. Jadi yang namanya sapras itu betul-betul sarana penunjang pembelajaran. Apakah itu ruang gurunya, apakah ruang prakteknya, lapangannya mungkin, ruang belajarnya mungkin, silahkan. Ya. Begitu juga dengan kegiatan. Kegiatan pun sama, tapi kegiatan yang positif yang diupload ya. Misalnya siswa sedang ekskul, ya, atau siswa sedang belajar di ruangan kelas, difoto, atau misalnya siswa sedang atau gurunya ya, atau bapak gurunya sedang upacara, silahkan. Itu boleh foto oleh asesor untuk dijadikan laporan di Sispena ya, begitu Bapak Ibu. Baik, sekarang ada Ibu Irnin. Mangga Ibu dari mana? Dari Kabupaten Bekasi, Bu. Ya, mangga Ibu, silakan. Baik Bu Dina, terima kasih. Mau menanyakan ulang Bu, tadi kurang begitu jelas untuk fakta integritas. Berarti untuk fakta integritas itu kita mengetik sendiri ya Bu, kemudian kita mengisi baru di-upload seperti itu. Betul. Sedangkan kalau berita formatnya sesuai format yang ada di panduan. Formatnya sudah ada. Ibu tinggal hanya mengisi identitas saja. Ya. Beda dengan berita acara. Kalau berita acara kan kita isi di sistem, kita print, tanda tangan, upload lagi gitu ya. Berarti betul, beda ya. Betul. Ya. Jadi yang ada di Sispena itu hanya berita acara saja. Fakta integritas Bapak Ibu bisa ambil di pos ya. Pos akreditasi. Begitu? Ya. Baik, terima kasih Bu Dina. Sama Ibu. Berikutnya ada Pak Apip. Pak Apip dari mana Pak? Silakan. Baik, terima kasih Bu Dina. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Kabupaten Bandung, Bu. Oh iya, mangga silakan. Dari Kabupaten Bandung. Ya Ibu, ini mau tanya terkait dengan pelaporan akhir. Nanti kan kita akan mengirimkan pelaporan akhir itu di Sispena ya Bu. Jadi nanti terakhir itu apakah Anda sudah yakin dicentang kayak gitu kan nanti kirim. Nah seandainya kita itu
ada sesuatu yang memang lupa gitu. Memang kemarin juga udah dijelaskan oleh Pak Tony ya, katanya kalau seandainya kita mau memperbaiki karena ada kesalahan baik kita maupun ada hal yang memang ketinggalan itu katanya ribet sekali gitu, karena untuk membuka Sispena juga itu harus ada alasan yang yang utama gitu, yang sangat penting gitu. Nah, tapi saya ingin gambaran Ibu ya, khawatir di antara kita juga pasti nanti kalau kesalahan itu kan bisa ke siapa aja gitu Bu, karena mungkin kita capek atau seperti apa gitu. Mungkin gambarannya apabila terjadi hal seperti itu, kita sebagai asesor harus seperti apa, dan nanti prosesnya gimana Bu? Nah, seperti itu Bu. Baik. Mungkin itu dulu Bu. Makasih. Ya, makanya itu Pak, karena ini Sispena ini kan sifatnya online. Pada saat Bapak ditanya apakah sudah yakin gitu ya, kalau benar-benar yakin silahkan kirim, itu belum terkunci. Tapi kalau Bapak belum yakin, itu masih bisa diperbaiki, Pak. Ya, itu pertama. Tapi apabila bagaimana sudah terjadi, Bapak itu harus membuat surat pernyataan ke pihak BAN SM. Ya, misalnya ini terjadi Pak, ada asesor seperti ini, gara-gara salah data, kalau salah data NPSN sekolah atau apanya begitu salah. Dia membuat surat pernyataan bahwa kami sudah mohon waktu untuk dikoreksi berkaitan dengan kesalahan penulisan, misalnya ya, kesalahan penulisan nama sekolah atau penulisan nama NPSN sekolah, itu minta seperti itu, dan ya itu nggak langsung dijawab juga, perlu beberapa waktu lagi gitu ya. Jadi sebaiknya Bapak Ibu mohon dengan sangat harus teliti berkaitan dengan pelaporan ya. Yang paling mudah adalah Bapak Ibu membuat draft sebelumnya. Ya, mungkin kemarin juga sudah disampaikan oleh beberapa narasumber sebelumnya. Jadi sebelum Bapak Ibu bertugas dan Bapak Ibu terima tugas bahwa oh ya ternyata Bu Irnin tugasnya di SMP, ya, Ibu harus kuasai IASP SMP. Apa aja isinya, ya. Dikelompokkan Ibu mana butir-butir yang wawancara, observasi, atau telaah dokumen. Ya, setelah dikelompokkan, sehingga pada saat wawancara atau mungkin nanti kita daring pun isinya wawancara, pertanyaan kita terarah. Jadi jangan Ibu nanya ini, teman satu lagi tanya ini kok sama pertanyaannya gitu ya. Kecuali saling melengkapi itu boleh. Yang pertama, hasilnya, hasil wawancara, observasi dan sebagainya, Bapak Ibu harus punya draft catatan. Kalau saya seperti itu. Jadi saya punya Excel-nya, saya punya softnya. Pada saat saya wawancara dengan kepala sekolah, dia ngomong apa, saya ketik, gitu ya. Atau berkaitan dengan asesor kedua, misalnya, pada saat saya wawancara, asesor kedua ikut bantu nulis. Begitu seterusnya. Draft-draft itu yang harus didiskusikan oleh teman Bapak Ibu nanti satu tim. Ya, ini butir satu levelnya apa nih? Oh 4. Oke. Oh ternyata kita beda ya. Bapak 4, saya 1. Jadi harus yang mana nih? Kita harus punya argumen. Tadi saya ngeliat ada gini deh Bu Dina. Oh iya, saya juga lihat ya. Oh iya, kita naikkan ya jadi 2 misalnya. Nah itu diskusi. Tapi kalau kita nggak punya data, Bapak Ibu bingung mau diskusi dasarnya apa gitu. Ya, itu seperti itu. Ya, belum lagi nanti melihat bahwa kelengkapan-kelengkapan yang lain. Jadi tugas asesor 1 bukan lebih berat sih, tapi lebih ada tambahannya gitu ya. Harus mengupload ini itu dan sebagainya. Kalau asesor 2 cukup menilai individu selesai gitu ya. Tapi kalau untuk asesor 1 enggak. Harus bikin laporan kelompok, harus membuat rekomendasi, harus dan seterusnya ya. Sehingga ini yang harus diteliti. Termasuk bagaimana saat membuat rekomendasi, bikin draftnya dulu ya. Semua kalau dibikin draft itu gampang Bapak Ibu, tinggal copy paste. Itu yang saya lakukan. Jadi pada saat saya buka Sispena, waktu saya efektif. Tidak ada yang terbuang. Sispena beres, semua beres. Ya, tapi saya pastikan dulu. Misalnya butir 1, itu kan yang diminta kesimpulan ya di bawah ya. Itu saya sudah bikin, ada draftnya, copy paste. Ya. Bukti observasi atau telah dokumen, saya udah punya draftnya, copy paste. Tak, udah beres. Ya, jadi lebih efektif waktunya. Itu yang saya lakukan. Ya, baik. Silahkan ada lagi. Masih ada waktu kurang lebih 4 menit, 3-4 menit sebelum nanti Kahoot ini. Ya, silakan Pak, Bu.
izin bertanya. Mangga, dari siapa? Pak Yosi ya? Ini mungkin ya sedikit berhubungan dengan pelaporan ya. Biar pelaporan kita sesuai dengan kondisi gitu kan. Apakah diperbolehkan, kan tadi Ibu sarannya pas wawancara satu nanya satu nulis. Nah, kalau buat saya tuh kan mungkin si asesor yang satunya juga ingin nanya gitu. Terus kita nggak bisa menyimak sambil menulis tuh kalau saya agak kesulitan gitu. Apakah diperbolehkan kayak merekam itu dengan alat bantu, misalnya merekam video kalau dalam observasi atau merekam pakai rekaman gitu. Jadi kita tetap nulis, tapi barangkali nanti ketika diskusi ada hal-hal yang kurang nggak sama, kita putar lagi rekamannya. Apakah itu takutnya itu melanggar apa gitu kan? Ya, apakah diperbolehkan? Makasih. Sangat baik Pak, sangat diperbolehkan. Bahkan harus Pak. Jadi pada saat Bapak Ibu jadi asesor daring seperti ini ya, Bapak Ibu harus merekam. Karena rekaman ini nanti akan diminta oleh Ban SM untuk diupload di link tertentu. Ya, videonya harus disimpan dulu Pak dalam Google Drive ya. Jadi yang dikirim ke Ban itu nanti linknya, bukan video secara utuh. Itu harus ya. Dan itu sangat membantu bagi asesor yang memang pada saat tadi wawancara ragu-ragu, tadi menjelaskan apa ya, saya lupa gitu karena nggak sempat nyatat misalnya gitu ya. Bapak bisa buka lagi gitu ya. Dan ini memang juga saya lakukan dengan tim saya pada saat saya wawancara. Tim saya lupa tadi jawabannya apa ya dan sebagainya. Hanya setelah membaca video ya tayangan tadi kita tugas ya, kita hanya paham oh ya kita bisa saling melengkapi. Itu yang saya lakukan ya. Silakan ya Pak Yosi, dan memang seharusnya Bapak Ibu merekam semua kegiatan, men-screenshot semua kegiatan. Wawancara dengan siswa ada fotonya, wawancara dengan guru ada fotonya, wawancara dengan orang tua siswa ada fotonya. Harus selalu seperti itu. Ya. Baik, berikutnya ada Pak Henry. Silakan Pak Henry. Terima kasih Bu Dina. Ya. Ada tadi tentang laporan bukti foto ya Bu. Pada saat kegiatan daring lalu kita ingin melihat bagaimana sarana prasarana dan item yang minimal 4 item sarana prasarana. Kalau misalkan sebaiknya memang pihak sekolah pada saat live pakai Zoom atau apapun menunjukkan lokasi sarana prasarananya lalu kita screenshot ya. Atau boleh nggak misalkan pihak sekolah punya foto-foto sarana prasarana lalu kirim ke kita dan kita upload itu sebagai bagian dari hasil temuan. Baiknya bagaimana? Itu yang pertama. Terus yang kedua, Bu, terkait dengan wawancara, kemarin sudah disimulasikan bagaimana kita mewawancara rekan sejawat kita, bahkan sebagai apa dan apa. Saya melihat masih ada agak sedikit kaku ya, mungkin karena ini dalam waktu yang singkat belum ada persiapan, jadi butir-butir pertanyaan itu masih agak kaku. Apalagi ditambah dengan kalau lihat dari penjelasan Pak Ketua itu kan setidaknya ada 50 butir wawancara nanti yang akan kita pakai, itu kan banyak sekali. Barangkali dari Ban SM sudah menyediakan butir-butir pertanyaannya gitu, atau memang itu sengaja diserahkan ke asesor untuk berinformasi sendiri. Ya barangkali ada kan yang ada di IASP-nya kan hanya garis besarnya saja, belum dalam bentuk teks butir-butirnya. Barangkali Anda bisa berbagilah dengan kami. Terima kasih Bu. Terima kasih Bapak. Jadi begini Pak, kalau untuk foto pada saat kalau luring itu yang memotret kita ya Pak ya, memotret kita. Jadi lokasi mana yang mau diperlukan kita. Tetapi kondisi daring seperti ini kita kan nggak mungkin datang ke sekolah. Sehingga Bapak bisa uji petik lah istilahnya. Coba Pak layarnya keliling Bapak di ruangan mana ini? Oh di ruang guru Ibu. Oke Bapak keliling deh pakai laptopnya muter-muter kayak apa sih ruang guru Bapak Ibu? Udah cukup itu aja. Nggak usah minta coba ke ruang lapangan, nggak usah seperti itu juga sekitarnya aja. Itu yang pertama. Sehingga selanjutnya Bapak boleh minta coba Pak kirim ya, saya minta foto ruang guru, minta foto ruang belajar,
minta foto lapangan, misalnya dan seterusnya. Itu boleh. Dan itu nanti jadi bukti untuk diupload di kita, ya. Itu. Nah, yang berikutnya adalah kalau misalkan enggak silakan. Gimana, Pak? Ya, Mutan, misalkan pada saat bukti real di lapangan dengan di situnya yang dikirimkan oleh pihak sekolah, mungkin barangkali foto-foto lama yang ketika sarana prasarannya belum seperti saat aktual kita sedang live Zoom itu, bagaimana? Ya, sehingga gini Pak, makanya tadi saya bilang kenapa uji petik, sebenarnya Bapak tahu lokasi ruang Bapak si guru tadi kan melihat sekelilingnya ada ruang guru, ruang terlihat ya. Nah, setelah itu Bapak minta fotonya. Coba Pak fotokan tadi saya lihat ada ruang kepala sekolah ya di ujung sebelah sana. Coba difoto. Foto-foto itu yang bisa diminta. Jadi saat itu Pak. Jadi yang foto terbaru ya. Kita juga dulu nggak pernah ada sih kasus seperti itu. Jadi sekolah mengirimkan foto-foto lama gitu ya. Yang sekarang mungkin kondisinya sudah tidak sebagus yang dulu gitu ya. Betul, jadi kitanya lebih jeli Bapak. Ya. Oke. Kemudian berkaitan daftar pertanyaan dan sebagainya, ban tidak menyediakan, Bapak Ibu bisa explore sendiri. Justru ini tantangan buat calon-calon asesor baru ya. Jadi Bapak kuasai dulu IASP, baca secara detail, Bapak kelompok-kelompokkan sesuai kebutuhan. Nanti akan terlihat lebih efektif gimana sih caranya menyampaikan. Walaupun di dalam wawancara hanya tercantum misalnya membutir kedisiplinan sekolah siswa dan sebagainya. Tapi kan dalam pertanyaan kita harus menilainya apakah seragam yang digunakan di sekolah setiap hari Senin. Itu boleh. Itu untuk membuktikan ya sekolah itu punya tata tertibnya dan sebagainya. Ya, gitu ya. Begitu ya Bapak Ibu. Ya, sebentar lagi kita harus kahut ini yang ke pertama. Cuma saya akan mengkilas baik sebentar Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti di daring itu akan tugas wawancara. Oke. Pada saat wawancara, mohon Bapak Ibu tidak boleh sambil melakukan hal-hal lain. Fokus kepada kamera. Karena yang diajak bicara itu adalah tatapan saya lihat di sini, ya. Mana tatapan melihat saya, mana tatapan melihat sambil ngetik, sambil kelihatan. Ya, apalagi yang main HP, itu kelihatan. Nah, sehingga kita sebagai asesor harus bisa menempatkan bahwa saya sedang mewawancarai guru, kepala sekolah, siswa, orang tua, dan sebagainya. Ya, jadi jangan sampai Bapak, Bapak kapan mulai tugas? Kita saat sendiri dengan WA atau apa, kan pandangannya berbeda. Nah, itu tidak diperkenankan. Itu salah satu cara yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu ya. Selain daripada kita menggali data, itulah salah satu trik bagaimana kita bisa agar audiens itu merespon apa yang kita tanyakan. Ya, begitu ya Bapak Ibu. Ya, karena waktu 5 menit lagi nih, Kang Idai, mangga kita kahut dulu untuk sesi 10. Baik, terima kasih Bu. Baik Bapak Ibu, saya seperti biasa kirimkan kahut di chat ya Bapak Ibu, silahkan dikerjakan. Kita ada waktu 5 menit. Kahut sesi 10 ini cuma 3 soal aja Bapak Ibu, jadi akan lebih cepat ya. Oke, silakan Bapak Ibu. Bapak Ibu itu link yang saya kirim sudah betul ya? Judulnya sesi 10 bukan Bapak Ibu? Betul. Sudah betul ya? Oke.
Oke, ini udah pada masuk ya, Pak Edwin, Pak Irfan, Pak Eka, Pak Yosi, Guntin, Pak Indra, Pak Mujib, Bu Puji, Pak Apip, Pak Bambang sudah masuk. Oke. Bapak Ibu, saya izin share screen dulu sebentar. For sementara ini ada Pak Eka ya. Lanjut, R ini siapa ya Bapak Ibu ya? Pak Irfan, Pak Irfan, Puji. Oke, saya coba terakhir kali. Saya refresh lagi. Oke, disusul ini ya. Jadi yang pertama jadi Pak Pratama nih. Bu Eka, Bu Irnin, Pak Bambang. R ini siapa Bapak Ibu? Ada yang namanya ngasih nama R Bapak Ibu? Nah, ini coba saya cek lagi. Iya, nggak bisa ketemu. Baik Bapak Ibu, untuk Kahoot sesi ini kita tutup ya Bapak Ibu. Untuk sesi selanjutnya, sesi 11 mengenai norma dan etika selama 90 menit ke depan. Tentunya masih bersama Ibu Dina. Silakan Bu, dilanjutkan. Iya. Terima kasih Kang Iday. Ketemu lagi Bapak Ibu. Ternyata tadi luar biasa ya misi Kahootnya. Walaupun soalnya 3, tapi ya sering siapa yang cepat dan benar ya dapat nomor 1. Tadi siapa yang nomor 1 ya Pak? Pak Pratama tadi. Pak Pratama. Mana Pak Pratama? Halo Pak Pratama. Ya Pak. Ya. Bapak dari mana Pak? Beruntung saja. Padli Pratama. Iya, dari mana Pak Pratama? Dari instansinya atau apa gimana Bu? Iya, tugas di mana? Oh, di KIP Siliwangi Bandung Bu. Oke, dari Bandung ya. Baik. Selamat ya Pak. Ini baru latihan. Tapi Bapak Ibu jangan mengabaikan ini. Nilai-nilai Kahoot itu kami himpun dan jadi poin penilaian ya nantinya di akhir penentuan kelulusan Bapak Ibu semua. Baik, kita masuk ke sesi berikutnya yaitu mengenai norma dan kode etik asesor. Saya izin share. Bentar. Ya. Kemarin saat Bapak Ibu sebelum pelatihan, sebelum diklat itu diminta ada tugas ya. Ada tugas salah satunya yaitu Bapak Ibu harus membaca buku pedoman akreditasi, kemudian membaca poin bab 5 mengenai norma etik, kode etik dan sanksi, dan selanjutnya menuliskan 5 bentuk pelanggaran yang berpotensi dilakukan dalam pelaksanaan akreditasi dan disebutkan alasannya, menuliskan upaya pencegahannya, masing-masing presentasi ya, ini kan nanti kita diskusi. Ini nanti akan kita diskusikan ya Bapak Ibu di tengah-tengah kegiatan. Baik, kita masuk sekarang ke sesi 11 yaitu norma dan kode etik. Ya, di norma kode etik ini biasanya menjadi catatan yang harus sangat-sangat diperhatikan karena selaku asesor itu terkadang kalau tidak diingatkan ya kita juga makin tahulah ya mana yang harus dilakukan, mana yang tidak. Baik. Adapun tujuan sesi ini adalah asesor dapat memahami pelanggaran yang berpotensi dilakukan dalam pelaksanaan akreditasi. Itu yang pertama. Yang kedua, memahami pentingnya implementasi dari norma dan kode etik asesor. Ketiga, memahami konsekuensi pelanggaran norma dan kode etik asesor. Ya. Dan yang berikutnya adalah memberi masukan yang tepat mengenai upaya pencegahan dan pelanggaran norma. Ya. Baik, sebelum kita berlanjut, silakan siapa yang akan mencoba mengungkapkan PR kemarin pada saat Bapak Ibu mengerjakan tugas. Apa sih yang menjadi peluang seorang asesor itu melakukan pelanggaran dan kira-kira upaya pencegahannya seperti apa? Oke.
Oke, saya minta satu orang dulu. Silakan, siapa yang akan bicara? Ya, saya minta Ibu Faiza ya. Ibu, mangga Ibu. Tugasnya Ibu sudah kerjakan tentunya ya. Ibu Faiza? Ya. Iya, Ibu. Ya, silakan Bu. Kira-kira peluangnya di mana sih seseorang asesor ya untuk melakukan pelanggaran dan apa pencegahan menurut Ibu? Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Apabila pada saat visitasi ya Bu ya, atau pada saat melakukan akreditasi ada beberapa hal yang sekiranya berpotensi asesor itu bisa melakukan suatu pelanggaran. Jadi mungkin yang pertama kehadiran asesor yang tidak bersamaan, tim asesor ya tidak bersamaan antara asesor 1 dan asesor 2. Hal ini mungkin dikarenakan ya kurang komunikasi atau miskomunikasi, atau bisa jadi apabila visitasinya itu dilaksanakan secara luring, bisa jadi terjadi suatu hambatan di jalan, ada kemacetan atau hal-hal yang lainnya, sehingga seharusnya datang tepat waktu tetapi tidak tepat waktu. Mungkin itu ya Bu ya. Terus yang kedua, pada saat visitasi adanya suatu kesepakatan antara asesor dan sekolah gitu ya Bu. Seperti asesor meminta sesuatu kepada pihak sekolah dan sehingga berakibat kepada hasil yang tidak objektif ya. Kemudian asesor mengirimkan laporan tidak sesuai dengan jadwal yang ditentukan, misalnya maksimal seminggu. Sehingga ini juga bisa berpotensi terjadi mungkin karena tadi penundaan ya, menunda waktu, kemudian ya sehingga tidak disiplin dalam mengupload laporan. Ya, ini kemudian pencegahannya ya tadi seperti yang Ibu katakan bahwa jangan menunda waktu, segera dikerjakan karena besok kita tidak pernah tahu apa yang terjadi gitu ya. Mungkin itu Bu diantaranya Bu. Terima kasih Ibu Faiza, luar biasa. Ya, berikutnya ada Pak Jenal dari Kota Bandung. Betul Pak Jenal, silahkan. Iya. Ya. Assalamualaikum Bu. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baiklah Bapak Ibu, Ibu terkait dengan norma dan kode etik asesor. Kami selaku orang yang di lapangan Bapak Ibu ya mendampingi madrasah atau sekolah dalam kegiatan akreditasi. Dari pengalaman sebelumnya, jenis pelanggaran yang paling kami lihat adalah bahwa asesor itu banyak menerima fasilitas akomodasi, transportasi gitu ya ketika melaksanakan tugas visitasi. Kami menyaksikan bahwa dalam pertemuan awal-awal itu kan biasanya ada pertemuan kesepakatan antara KPA dengan para kepala sekolah gitu kan untuk bisa menyambut kedatangan para asesor di suatu tempat yang memang kalau tidak dilakukan, asesor itu biasanya kalau ditempatkan di daerah itu akan kesulitan menemukan alamat yang akan dituju untuk kegiatan visitasi. Nah, untuk memudahkan akses terhadap sekolah atau madrasah yang akan divisitasi, biasanya para asesor itu diterima di suatu tempat agar mereka bisa lebih cepat untuk mengakses terhadap lokasi yang akan divisitasi. Nah, dalam kegiatan-kegiatan seperti itu kan kami sering menyaksikan bahwa tanpa sepengetahuan asesor itu, para asesor itu mungkin Ibu juga sudah tahu ya, ditempatkan dalam satu tempat yang tujuannya adalah untuk memudahkan akses bertemu dengan tempat yang akan divisitasi. Itu yang pertama, Bu. Terus solusinya menurut walaupun Bapak sebetulnya para asesor itu tidak tahu kalau mau ada kegiatan seperti itu. Yang kedua mungkin yang ringan-ringan sajalah, kalau masalah asesor tidak menyampaikan laporan visitasi sesuai dengan jadwal yang ditentukan itu bisa ditolerir. Dan yang paling berat yang sering kami saksikan mungkin itu Ibu, terkait dengan norma dan etika asesor. Kalau menurut Bapak solusi yang pertama itu apa yang harus dilakukan? Solusi yang paling tepat menurut
kami itu ya sampaikan informasi yang lengkap dari Ban SM kepada para asesor mengenai identitas sekolah atau madrasah yang akan divisitasi. Sebab banyak kami menemukan informasi yang disampaikan oleh Ban SM kepada para asesor itu tidak lengkap, sehingga para asesor akan kesulitan sekali mengakses sekolah atau madrasah yang akan divisitasi. Yang kedua terkait dengan itu saja Bu yang paling penting. Ya, baik. Terima kasih Pak Jenal. Berikutnya ada Pak Ervan. Mangga Pak Ervan. Silakan. Ya, baik. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Nah, terkait hasil dari sesi ini yaitu norma, kode etika dan sanksi, saya sudah membaca dan pratugas setelah dianalisis. Ada 5 poin, tapi yang paling tadi sebagian sudah terbahas. Visitasi tidak dilakukan pada saat jam kerja, kegiatan belajar mengajar berlangsung. Dikarenakan ditugaskan ke daerah terpencil yang sulit akses transportasi, menjadikan asesor terlambat untuk melaksanakan penilaian terhadap proses pembelajaran. Nah, setelah dilakukan analisis, ada solusi bahwa sebelum melaksanakan visitasi, asesor harus mencari informasi terkait profil sekolah yang akan divisitasi. Akan sangat tepat jika asesor memiliki manajemen waktu yang cerdas, fokus, dan bersemangat ketika akan menyelesaikan kegiatan visitasi dalam tenggang waktu terbaik. Penentuan waktu dalam mengerjakan kegiatan visitasi bisa membantu untuk lebih efisien dan cerdas dalam mengelola setiap detik waktu yang asesor memiliki untuk pekerjaan tersebut. Jadi intinya asesor itu harus cermat melihat posisi lokasi sekolah kira-kira sampai ke sana berapa jam nih, dengan manajemen waktu yang sangat baik. Mungkin seperti itu, Bu. Ya, baik. Terima kasih, Pak Evan. Ya, itu tadi beberapa contoh ya, kasus-kasus yang sudah Bapak tuangkan di dalam tugas. Apa sih peluang-peluang apa sih yang akan bisa diterima oleh asesor dan apa solusinya ya. Baik, sebelum ke yang lainnya, saya lanjutkan dulu materi saya. Ya. Nah, tadi sudah berkaitan dengan tujuan, kemudian kita akan lihat sekarang adalah berkaitan dengan waktu, dan sekarang kita akan melihat di sini ya. Ya. Kita akan lihat Bapak Ibu norma, kode etik dan sanksi yang ini harus kita pahami. Artinya pemahaman norma, kode etik dan sanksi menurut panduan itu adalah norma merupakan suatu bentuk peraturan yang berisikan tentang perintah dan larangan yang harus dipatuhi oleh setiap pelaku dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, sedangkan kode etik adalah sistem norma, nilai dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional. Sedangkan yang ketiga, sanksi. Sanksi ini adalah suatu langkah hukuman yang dijatuhkan oleh suatu lembaga, instansi, kelompok tertentu yang karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Artinya Bapak Ibu, pada saat Bapak Ibu bekerja satu tim dengan teman yang lainnya, ternyata salah satu itu melanggar aturan, ya bisa kena sanksi dua-duanya gitu ya, karena dianggap menjadi satu tim pekerja. Baik. Berikutnya, nah ini apa dari pemahaman bahwa apa itu kejujuran ya. Kalau kita lihat di sini pemahaman kejujuran ya, sekolah, jadi semua ini berlaku untuk pihak sekolah, asesor dan seterusnya ya. Jadi sekolah jujur dalam menyampaikan semua data dan informasi. Ya, seperti tadi Bapak katakan, gimana kalau ngirim fotonya ternyata foto yang lama gitu ya, atau foto yang sudah tidak terbaru lagi dan sebagainya. Kemudian asesor jujur dalam melakukan pengamatan, wawancara, validasi data, menganalisis data, membuat kesimpulan dan menyusun rekomendasi. Ini yang harus asesor lakukan. Ya, jadi betul-betul harus cermat dalam penggalian data. Berikutnya yang ketiga adalah Ban P atau Ban Provinsi jujur dalam melakukan audit dokumen.
analisis dokumen, memutuskan kelayakan untuk implementasi, validasi, dan verifikasi laporan asesor, serta dalam menetapkan status akreditasi. Ini istilah kejujuran, ya. Kemudian ada yang kemandirian, ini ada untuk sekolah, ada juga untuk ban P, akan saya fokuskan kepada asesor saja. Yang kedua ini, mandiri adalah asesor tidak tergantung pada bantuan, tekanan pihak lain, dan pertentangan kepentingan. Artinya, asesor bisa kapan saja ditugaskan, laksanakan tugas tepat waktu dan sebagainya, ya, dan tidak saling mengandalkan. Jadi harus misalnya, oh saya harus dijemput, oh saya harus diantar, tidak seperti itu, ya, tapi sudah dilakukan secara mandiri. Nah, bagaimana dengan profesionalisme? Profesionalisme untuk asesor adalah memahami POS, ya, panduan operasional ini yang dibuat oleh tim BAN SM, kemudian cakap menggunakan perangkat akreditasi, memberikan penilaian secara objektif, dan memberikan saran dan rekomendasi. Itu adalah tugas kita selaku asesor. Ya, disebut profesional kalau semuanya sesuai aturan yang sudah ditentukan. Bagaimana dengan keempat, keadilan? Nah, di keadilan ini asesor harus memperlakukan sekolah tidak memandang status, apakah itu sekolah negeri atau swasta, di kota, di desa, atau yang lainnya. Ya, jadi tetap harus melihat bahwa sekolah dimanapun itu adalah tugas yang harus kita kunjungi, ya, kita datangi sekolah tersebut baik luring maupun daring. Ya. Berikutnya, kesejajaran itu adalah melibatkan semua pihak, ya, dalam proses akreditasi berada dalam posisi yang sama. Artinya memperlakukan tidak terkesan bahwa kita datang ke sana itu harus selalu disanjung, harus selalu dihormati secara berlebihan, ya. Padahal kita sama dengan mereka. Keterbukaan. Nah, keterbukaan ini berkaitan dengan data sebetulnya, baik dari pihak sekolah maupun BAN SM dan asesor itu harus transparan dalam menyampaikan penjelasan norma, kriteria, dan standar. Artinya, kita selaku asesor juga harus mendapatkan informasi yang jelas. Yang tadi misalnya sekolah, ya, sekolahnya posisinya di mana, kalau di desa itu desa apa, RT, RW, dan sebagainya harus jelas. Jangan sampai salah sekolahan gitu, ya. Hanya walaupun karena terjadi ada sekolahnya hampir sama, namanya sama, ternyata dengan Google Map salah tujuan, ya. Yang ketujuh adalah bertanggung jawab. Nah, untuk asesor itu disoroti mengenai memberikan hasil penilaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, inilah tugas asesor dalam istilah bertanggung jawab tadi, ya. Jadi bertanggung jawab di sini adalah betul-betul bisa mempertahankan berapapun nilainya, yaitu hasil dari penggalian data dan sebagainya. Berikutnya adalah menjaga kerahasiaan. Di sini berkaitan dengan asesor juga. Jadi tetap harus menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh dalam proses akreditasi. Jadi Bapak Ibu tidak boleh menyampaikan hal-hal yang sebaiknya tidak disampaikan ke pihak sekolah. Ya, berikutnya ini pelanggaran, sanksi bagi pelanggaran kode etik. Ya. Di sini ada pelanggaran ringan. Pelanggaran ringan itu diberikan surat dari BAN SM berdasarkan data informasi dari BAN SM dengan penjelasan pelanggaran yang dilakukan. Apabila sudah 3 kali melakukan pelanggaran ringan, maka kategori pelanggaran masuk kategori pelanggaran sedang. Ya, itu. Kemudian yang apa sih sanksi untuk yang pelanggaran sedang? Nah, kalau yang pelanggaran sedang itu diberi surat peringatan dari BAN SM berdasarkan data informasi dari BAN SM Provinsi dengan penjelasan pelanggaran yang dilakukan. Tidak diberi penugasan visitasi selama 1 tahun oleh BAN SM. Ya. Kemudian penundaan kesempatan mengikuti pelatihan asesor yang dilaksanakan oleh BAN SM atau BAN Provinsi. Dan bagaimana dengan pelanggaran yang berat? Pelanggaran berat itu adalah dinonaktifkan
sebagai asesor BAN SM melalui surat keputusan dari BAN SM. Ya, berikutnya, setiap pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh sekolah madrasah ditentukan sanksinya oleh BAN. Nah, ini pun Bapak Ibu ketahui bahwa berkaitan dengan norma dan kode etik ini pihak sekolah pun sudah diberikan informasi yang lengkap. Jadi sudah ada sosialisasi ya Bapak Ibu ke sekolah-sekolah berkaitan dengan hal ini. Jadi harus mulai paham bahwa sekolah-sekolah tidak lagi harus memberikan penyambutan yang berlebihan, ya. Semuanya dianggap wajar seperti biasa saja. Nah, sanksi yang terberat akan diberikan adalah tidak terakreditasi sekolah madrasah yang melanggar kode etik. Jadi kalau ada sekolah-sekolah ditemukan ada buktinya bahwa dia melanggar kode etik dan sebagainya, itu akan ditarik Bapak berkaitan dengan akreditasinya, ya. Misalnya kemarin harusnya nilainya B dan sebagainya, itu akan dianulir, jadi tidak diberlakukan kembali. Itu kemudian apa yang menjadi sanksi tegas sudah diberikan karena pelanggaran dan norma dan kode etik, sekolah tidak dinyatakan tidak terakreditasi, ya. Dan asesornya gimana? Dibebas tugaskan. Jadi inilah yang harus hati-hati. Tidak saja hanya asesornya yang mendapatkan sanksi, pihak sekolah pun akan mendapatkan sanksi apabila ditemukan pelanggaran di norma dan kode etik, ya. Nah, ini yang berkaitan dengan kode etik, ya. Jadi memang kalau kita lihat sebetulnya saat ini tantangannya adalah ada di pihak asesor maupun ada di pihak sekolah, ya. Nah, kalau kita lihat ternyata begitu luar biasa ya sanksinya, gitu, tidak hanya untuk asesornya tapi juga untuk sekolahnya, ya. Baik, silakan. Apakah ada yang punya pengalaman berkaitan dengan ini? Mungkin di sekolah binaan atau mungkin Bapak Ibu lain juga melihat apa yang tadi pernah terjadi? Ya, oke. Di sini sudah ada yang raise hand, Pak Fadli Pratama. Silakan Pak. Nanti yang lain ya. Bu, terima kasih atas pemaparan yang luar biasa. Salam hormat untuk Bu Dina. Ya, terima kasih. Bu, saya memandang suatu terkait sanksi ya Bu ya. Kami di sini tidak akan pernah berharap mendapatkan sanksi apapun dari BAN SM. Ya, tapi pahit-pahitnya Bu, andai kata suatu ketika nanti kita punya permasalahan atau problem, apakah sanksi tersebut langsung mendapatkan punishment atau kita bisa seperti peradilan dulu Bu, ada pengadilannya. Jadi kita dipanggil, kita bisa memberikan argumentasi atau statement terlebih dahulu sebelum diberikan punishment tersebut. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih, Pak Fadil. Jadi gini, pertama kan tadi sudah disampaikan ya. Jadi ada yang ringan dulu, di surat peringatan 1 kali, 2 kali, 3 kali. Nggak berubah juga. Naik ke sedang. Ya, di sedang pun demikian. Sampai yang ke berat. Sejauh ini sih tidak ada istilah persidangan tadi ya, sehingga kita mengangkat suatu kasus berkaitan dengan norma kode etik asesor ini masuk ke ranah hukum seperti itu. Hanya dari pihak BAN itu memanggil Bapak Ibu, memanggil yang bersangkutan, diajak dialog, dijelaskan dan sebagainya. Setelah paham dan terbukti apa pelanggarannya, baru dikeluarkan surat. Itu yang terjadi. Jadi tidak ada kerana hukum, gitu ya, Pak Fadil ya. Baik. Sekarang ya berikutnya ada Pak Muklis ya, Pak Muklis dulu, mangga. Silakan Pak Muklis. Ya. Terima kasih Bu. Saya hanya ingin menanyakan satu saja, ini sebuah bentuk penegasan saja atau boleh istilahnya tafsir dan lain sebagainya, penjelasan gitu ya. Kaitan di kode etik itu menghindari kesepakatan atau bergaining dalam arti negatif gitu, dengan tidak menerima pemberian uang, barang dan jasa di luar hak sebagai asesor. Yang ingin saya tanyakan itu tak kuncinya itu di kesepakatan atau di tidak menerima begitu ya. Karena begini, di adat ketimuran kita, betul Pak, apa yang disampaikan oleh Pak Jenal tadi begitu ya. Jadi ketika hadir asesor visitasi asesor ke sekolah itu terus terang itu banyak yang difasilitasi gitu, pemondokan begitu misalkan.
terus juga pulang diberi oleh-oleh begitu. Nah, apakah ini perlu tafsir yang jelas begitu ya? Iya. Apakah kami misalkan kalau diberi misalkan oleh-oleh harus ditolak begitu, atau memang kalau memang tidak ada kesepakatan, tidak ada pengaruh terhadap hasil, apakah itu juga, karena ini kaitan dengan budaya ketimuran lah mungkin begitu ya. Itu saja Bu yang ingin saya sampaikan. Iya, betul. Terima kasih Pak Muklis. Itulah dilema kita sebagai orang timur ya. Jadi ini pun jadi pembahasan yang seru Bapak. Waktu itu kami diskusi dengan Ban Pusat ya berkaitan dengan ini. Jadi intinya apapun pemberian sekolah, entah itu ada kesepakatan atau tidak kesepakatan, sebaiknya tidak diterima. Karena kita tidak pernah tahu maksud yang bersangkutan memberikan itu kepada kita. Bentar. Ya. Kenapa demikian? Karena dilihatnya gini. Memang betul sebagai orang timur menyuguhi tamu itu hal yang biasa. Tapi kalau nyuguhinnya biasa-biasa aja, ya nggak apa-apa, gitu ya. Nah, jangan sampai gara-gara ada asesor semuanya jadi luar biasa, Pak, gitu. Misalnya yang tadinya nggak ada pisang, jadi beli pisang di sekolah, ya. Terus belum lagi nanti diberikan oleh-oleh dan sebagainya itu, nah, sebaiknya tidak diterima, karena kalau penjelasannya itu kita tidak pernah tahu maksud yang memberi itu untuk apa, ya? Karena kita datangnya sebagai tamu Pak, sebagai asesor ya. Tapi kalau datang Bapak nih berkunjung ke sekolah nih, ya hanya sekedar sebagai mungkin tamu biasa, mungkin ya nggak ada masalah. Tapi karena tugasnya saat itu sebagai asesor, itu yang harus diwaspadai. Gitu ya Pak ya. Nah, jadi berkaitan dengan semua pemberian, sebaiknya waspada. Dan istilah waspada ini tentunya dengan santun kita sampaikan ke pihak sekolah. Sehingga jauh-jauh hari, kalau saya sendiri selaku KPA, saya katakan ke sekolah-sekolah yang akan diakreditasi, mohon tidak melakukan penyambutan yang berlebihan. Semuanya seperti biasa saja. Misalnya dalam sehari-hari Bapak, Ibu Kepala Sekolah makannya nasi Padang, asesor datang juga disuguhi nasi Padang, masih boleh. Tapi kalau dalam keseharian Bapak Ibu di sekolah hanya makannya sederhana, terus gara-gara ada kita langsung dipesan nasi dus, nasi yang itu tidak dibenarkan. Itu sih sampai seperti itu dibahasnya waktu itu ya. Gitu ya Pak ya. Ya. Berikutnya, mangga. Berikutnya Pak siapa? Pak Asep ya, Pak Asep Edwin. Mana Pak Asep? Baik, terima kasih. Ya. Bunda Dina. Masih terkait Pak Asep suaranya belum terdengar. Oke, baik. Jelas ya, Bun? Okay. Jelas sekarang. Baik, masih terkait yang tadi, Bun. Jadi memang tadi saya nulis juga di chat, jadi memang harus ada internalisasi ya, Bun ya. Iya. Jadi internalisasi dari diri kita selaku insya Allah nanti asesor. Karena memang begitu realitas di lapangan memang seperti itu ya, Bun ya. Kebetulan saya juga background di pengawas gitu ya. Saya paham banget bukan hanya kultur ketimuran ya, kultur di sekolah tuh seperti itu. Mungkin tadi tapi setelah di akhir barusan beberapa kalimat terakhir Bunda sampaikan ketika makan nasi Padang itu biasa, mungkin ya ketika asesor datang juga nasi Padang juga kan begitu. Nah, itu terkait dengan ini kan kami juga belum begitu jelas ya Bun ya, karena kan belum paham banget ke depan bagaimana. Kalau terkait akomodasi dan lain sebagainya itu memang taruhlah kalau misalkan tidak ada, kalau dulu kan ada koordinasi ataupun ada pengarahan dari KPA ataupun dari yang koordinator pengelola itu di masing-masing kabupaten kota. Kalau ke depan bagaimana untuk menghindari hal tersebut? Karena awalnya pasti dari situ gitu. Ketika kita dijamu dengan atau dikondisikan, kalau tadi bahasa yang terdahulu Pak Muhlis dan Pak Jena mengatakan ada pengkondisian yang bukan memang di luar
di luar kewenangan ataupun di luar kekuasaan kami selaku asesor gitu. Nah itu bagaimana menghindarinya? Walaupun tadi mungkin Bunda Dina selaku KPA sudah menyampaikan kepada stakeholder di bawahnya sekolah madrasah untuk tidak melakukan itu. Ya. Tetapi mungkin kalau internalisasi kita kuat, saya khawatirnya memang di luarnya itu memang masih belum bisa, Bun. Jadi sementara kita betul-betul jelas banget gitu ya sanksi dan sebagainya dari pelanggaran berat, sedang sampai ringan itu memang luar biasa itu. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Asep Edwin. Bapak dari kota mana ini? Saya di pengawas madrasah Kota Depok, tapi tinggal Depok. Di Kabupaten Bogor, Bun. Oh ya, oke. Baik. Begini Bapak Ibu, betul ya. Jadi yang disampaikan itu pertama, pihak Ban SM pun sudah melakukan sosialisasi berkaitan dengan norma kode etik ini ke sekolah. Jadi sekolah sudah paham sebetulnya. Ya. Tetapi yaitu tadi Bapak Ibu semua mengatakan bahwa kita kan orang timur, pengen nyuguhin tamu, dan tamu itu juga nggak setiap hari, dan sebagainya gitu ya. Tetapi harus dimaknai adalah yang harus dirubah mindset kita bahwa kita ini tugas. Ya. Tugas itu tentunya dari pihak Ban SN pun sudah memperhitungkan ada biaya penginapan, ada transportasi, dan sebagainya. Itu sudah ada, Pak, di Ban SM. Jadi nggak usah khawatir. Gitu ya. Bagaimana dengan saat kita seperti ini daring? Dapat nggak? Ya dapat lah. Ada. Walaupun porsinya porsi daring. Jadi Ban SM pun menyediakan dengan porsinya. Sehingga kita tidak boleh merasa bahwa, aduh jangan-jangan asesor keluar sendiri biaya. Relatif mengenai cukup tidak cukup. Walaupun hal ini pernah saya katakan ke pihak Ban, ya. Pak, Bapak jangan melihat saya tugas di Depok, karena waktu saya tugas di Depok. Lihat teman-teman saya yang rumahnya di Tasikmalaya, tugasnya ke Sukabumi, gitu, yang di ujung mana gitu. Nah itu kan perjalanannya selain waktu, biaya juga nggak sesuai dengan uang saku, itu gimana gitu. Ya mereka juga mengatakan bahwa ini anggarannya segitu. Gitu. Bu Dina mau ditempatkan di Cianjur, Bu Dina mau ditempatkan di Kota Bogor, mau di mana segitu sama. Nah ini, jadi ini juga sudah sering jadi masukan ya kepada Ban SM bagaimana memperlakukan kita selaku asesor dengan tentunya mohon agak ya diperhatikanlah untuk hal-hal itu sehingga kita pun tidak ada peluang untuk menerima bantuan dari pihak sekolah karena kita bisa tidak perlu minta bantuan sekolah ya. Begitu ya Pak Asep ya. Jadi sudah disosialisasi terutama pemahaman bahwa sekolah pun akan kena sanksi itu aja. Ya, kalau sekolah semoga memang betul-betul akreditasi untuk pendidikan yang bermutu insya Allah. Ya. Bapak Ibu jangan melihat bahwa jangan ini cuma teori doang gitu ya. Ini sudah terjadi Bapak Ibu, ada ya. Jadi sekolahnya dinyatakan tidak terakreditasi. Asesornya dinonaktifkan, itu terjadi. Ya, ini sudah terjadi. Jadi ini juga sudah ada contoh. Ya. Baik, berikutnya silakan tadi ada lagi yang raise hand. Iya, mangga kalau ada Bu Faizah dari Cirebon tadi atau ya silakan Ibu, mangga. Terima kasih Bu. Jadi langsung saja ya Bu ke pertanyaannya. Iya. Langsung kalau misalnya gini Bu, asesor melanggar kode etik ataupun sekolahnya yang melanggar kode etik. Nah itu pihak mana yang melaporkan itu Bu sampai terdengar di Ban SM pusat gitu? Apakah nanti dari kartu kendali sekolah itu mencantumkan asesornya itu meminta sesuatu kepada kami gitu atau dari asesor itu sekolah memasukkan data, berarti mereka antara asesor dan sekolah itu saling melaporkan atau bagaimana Bu? Sampai terdengar ke Ban SM pusat gitu Bu, sehingga ada di antara kami yang terkena sanksi ya, semoga sih tidak terjadi kepada kami gitu ya, kami imannya kuat gitu dan benar-benar menjaga integritas kami gitu Bu. Tapi ini bisa dari mana gitu infonya gitu. Baik. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu Faiza. Bagus sekali pertanyaannya. Jadi betul
Di kartu kendali itu, kalau kita baca kan ada pertanyaan, apakah asesor apa yang diminta asesor, ya? Apakah asesor minta difasilitasi dan sebagainya. Gitu ya. Itu kartu kendali itu harus ditulis, dijawab apa adanya oleh pihak sekolah dan tidak dititipkan ke asesor. Pihak sekolah mengirimkan langsung kartu kendali ke Ban SM. Itu yang pertama. Jadi bisa saja tahu, ya kan? Pertama. Kedua, pada saat sekolah ternyata memasukkan data yang misalnya di laporannya itu ada ruang, misalnya ruang UKS, ruang ini, padahal kenyataannya sekolah itu cuma ada 3 ruangan. Ruang guru dan kepala sekolah dan TU jadi 1 ruangan, ruang belajar dan 1 ruang gitu. Nah, ada di lapornya lengkap gitu. Itu berarti ada penyalahan. Siapa yang melaporkan? Asesor. Gitu. Ya. Dan 1 lagi, Bapak Ibu, hati-hati. Bisa saja warga setempat yang melaporkan. Ya. Warga setempat itu bisa jadi ya siapapun itu memblow up cerita ini, melaporkan ke Ban SM, itu bisa terjadi. Dan lagi selama kita kegiatan, kita itu selalu dipantau oleh petugas-petugas pengawas kita yang dari Ban, sehingga tidak menutup kemungkinan dia melihat langsung apa yang menjadi bukti. Saya ingat dulu pada saat ada pertemuan dengan mereka juga dalam Zoom seperti ini, beliau bercerita, saya pernah berkunjung ke sekolah A. Saya nggak bilang-bilang datang ke sekolah itu. Ternyata saya lihat itu asesornya melakukan pembinaan. Kan ada salah satu tugas, Bu, asesor tidak boleh melakukan pembinaan ya, karena kita bukan pengawas, kita melakukan sebagai asesor. Melakukan pembinaan. Sudah asesor itu saya coret dan tidak ditugaskan kembali. Itu terjadi. Ya. Itu baru pelanggaran. Bagaimana dengan pemberian-pemberian? Itu pun terjadi. Mereka melihat langsung, terbukti asesor menerima pemberian dari pihak sekolah. Ya sudah, keluar secara resmi Pak surat, ya, bahwa asesor yang bernama ini tidak diberikan tugas selama 1 tahun, begini dan seterusnya. Itu terjadi. Ya. Jadi kita yang harus hati-hati Bapak Ibu pada saat kita melaksanakan tugas, istilah profesionalisme itu betul-betul harus dijaga. Kita akan makin istilahnya mempunyai harga diri lah ya di depan para kepala sekolah kalau kita pun bisa menempatkan diri sebagai orang yang memang bertugas secara profesional. Ya, oke, baik. Sekarang ada lagi Pak Indra. Ya, Pak Indra, silakan dari Kabupaten Bandung ya, Pak Indra. Suaranya, Pak. Ya. Iya, Assalamualaikum, Bu Haji Damang. Alhamdulillah, waalaikumsalam, Pak Indra. Alhamdulillah bisa langsung bertatap. Biasanya saya lihatnya di YouTube, Bu. Oh ya, terima kasih, Pak Indra. Iya, izin materi-materi Bu Haji saya download. Ya, silahkan. Iya, menarik barusan aja Bu yang saya terlintas menarik. Boleh minta penjelasannya Ibu yang tadi asesor tidak boleh melakukan pembinaan. Pembinaan yang seperti apa yang memang terkategori melanggar itu gitu Bu Haji. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hal-hal kecil Ibu. Misalnya gini Pak, kita temukan sekolah membuat laporan berkaitan dengan penyusunan visi misi. Ya, itu kan sekolah membuat apa adanya tuh. Yang penting ada tulisan visi misi aja pokoknya. Nah, kita kan sebagai orang yang tahu seharusnya seperti apa, kita tuh kadang ya secara spontan menjelaskan, begini Ibu, Bapak, Kepala Sekolah. Jadi dalam membuat rapat itu harus berdasarkan nomor 1 ada undangannya, ada notulennya, ada berita acara, ada fotonya, dan seterusnya, daftar hadir. Itu yang namanya dokumen rapat itu 5. Ya, nah itu berbicara seperti itu sudah masuk pembinaan. Misalnya ditemukan surat salah salah tanggal atau dinyatakan ditemukan mungkin salah nomor dan sebagainya, kemudian kita oh iya ini harusnya begini, itu ya dianggap salah. Karena tugas kita apa? Memotret itu aja lah. Lihat. No comment. Ya, bertanya boleh, tapi mengomentarin tidak.
Misalnya Bapak lihat saprasnya di kamar mandinya kotor. Wah, Bapak kepala sekolah harusnya kamar mandinya perbaiki itu atau tambah itu kamar mandinya kurang ini dan sebagainya. Nggak perlu. Ya. Kamar mandi cuma ada satu, siswanya seabrek-abrek, tulis aja kamar mandi cuma ada satu. Jadi bahan pertimbangan Bapak menentukan di level berapa. Jadi bolehnya kapan? Direkomendasi. Pada saat Bapak akhir pertemuan dengan para pihak kepala sekolah, Bapak harus menyampaikan rekomendasi. Ya, Bapak boleh, tapi tidak boleh nyebutin nilai ya, ingat itu. Walaupun nilai kelihatan, di Sispena itu terlihat. Bapak Ibu nggak boleh, ya Bapak Ibu, jadi ini sekarang kita penutupan ya, kita terakhir ini saya ada di sini, jadi berdasarkan temuan kami, jadi sekolah Bapak Ibu nilainya 98. Ya, itu tidak boleh. Ya, yang pertama. Yang boleh apa? Memberikan rekomendasi. Istilah rekomendasi itu adalah temuan-temuan kita pada saat kita di mutu lulusan ya, nilai level ini 4. Ternyata ada yang 1. Nah, 1 itulah yang menjadi bahan rekomendasi. Misalnya di level peningkatan pembelajaran seperti abad 21. Levelnya rendah, itulah yang menjadi rekomendasi. Bapak sampaikan secara lisan, bukan tertulis. Tertulis itu ada di Sispena. Ya, sampaikan. Jadi Bapak Ibu dari proses pembelajaran sekolah ini sudah bagus, gitu ya. Hanya terlihat belum ada peningkatan pembelajaran menggunakan pembelajaran abad 21. Jadi mohon kepala sekolah, wakakurikulumnya diberikan bimbingan lagi untuk guru melakukan misalnya BIMTEK atau IHT dan sebagainya. Itu diperbolehkan. Tapi kalau pembinaan itu tadi, oh salah ya Ibu membuat RKAS-nya, harusnya begini Bu, contohnya ini. Nah itu pembinaan itu. Itu bedanya Pak Indra ya. Jadi pada saat pembinaan tidak diperbolehkan, tapi pada saat rekomendasi menyampaikan apa yang bisa diperbaiki silakan. Termasuk tadi misalnya kita ketemu kamar mandi cuma 1. Di rekomendasi tulis disampaikan. Mohon sekolah membuat sekolah dengan yayasan misalnya swasta ya. Mengadakan sarana toilet untuk siswa, ada jumlah siswanya sekian, sehingga toiletnya harusnya sekian, itu boleh, silahkan. Ya, oke, itu Pak Indra. Berikutnya ada Ibu Puji dari Kota Tasik, silakan Ibu. Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Tentunya terkait dengan apa yang tadi Ibu jelaskan, juga terkait dengan yang Pak Indra tanya mengenai pembinaan. Jadi begini Bu, kan biasanya sekolah itu sudah tahu dari jauh-jauh hari bahwa akan diakreditasi gitu ya. Nah, misalkan sekolah itu mengetahui, misalkan mereka punya kenalan asesor, misalkan saya misalkan, oh ada Bu Puji yang asesor Ban SM. Nah, lalu misalkan saya diundang oleh sekolah tersebut untuk memberikan penjelasan seperti apa sih nanti itu proses akreditasinya itu seperti apa. Nah, apakah hal tersebut diperbolehkan? Lalu apakah saya harus melaporkan ke Ban SM bahwa saya diundang menjadi pembicara di sekolah tertentu, dan apakah itu melanggar tidak kode etik atau norma sebagai seorang asesor seperti itu. Baik, terima kasih Ibu, pertanyaannya bagus, luar biasa ya. Inilah yang harus dicermati pada saat kita ditempatkan. Ibu kalau disebut asesor itu pada saat Ibu dapat tugas visitasi namanya asesor. Pada saat tidak visitasi, Ibu tetap melekat yang namanya dosenkah, WI kah, pengawas pembina kah, gitu. Sehingga diperbolehkan Ibu diminta sebagai pendamping, ya, untuk melakukan pembinaan, bukan sosialisasi. Karena sosialisasi itu hak tugas dari Ban SM, ya, tapi pembinaan, ya. Ini yang saya lakukan Ibu. Jadi saya sudah melakukan pembinaan untuk semua jenjang SD, SMP, SMA, SMK di Kabupaten Bogor yang jumlahnya luar biasa, hampir 200 sekolah. Ya, saya gunakan Zoom. Saya mohon izin ke distrik dan saya didampingi oleh mereka. Dengan kepala sekolah SD saya sampaikan yang akan diakreditasi ya. Gini nih, ya. Karena apa? Yaitu tadi tidak semua pengawas kan jadi asesor ya Ibu ya. Tidak semua pengawas jadi asesor. Sehingga pada saat mereka, oh ya Bu Dina itu asesor.
mohon Bu informasinya seperti apa? Boleh. Itu pembinaan. Ya. Yang nggak boleh itu ada istilah sosialisasi. Berbeda. Kalau sosialisasi itu disampaikan ke teknis. Teknis misalnya nanti asesor siapa yang datang, kemudian jam berapa, dan itu teknis. Jadi tidak boleh ya. Jadi kalau pembinaan silakan Ibu Puji lakukan semaksimal mungkin, karena kita khawatir, kita kasihan sekolah-sekolah yang mau diakreditasi karena faktor informasi yang tidak lengkap mereka tidak tahu, sehingga itu tadi miskomunikasi dengan asesornya, dengan pengawasnya, dan yang lainnya. Ya, jadi sebaiknya komunikasi dengan distrik kota kabupaten setempat. Mohon mereka bila diperlukan kita siap sebagai pembina. Ya, silakan Ibu Puji. Berikutnya ada Ibu Ine. Silakan Ibu. Baik Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Terima kasih Ibu untuk waktunya. Ada sedikit yang ingin saya tanyakan Bu, kan kita itu bertugas asesor itu 2 orang ya Bu. Iya. Nah kalau seandainya, mohon maaf kalau misalnya ini tidak terjadi, kalau seandainya asesor yang satu ternyata menerima segala macam pemberian seperti itu, bagaimana saya harus kalau memberitahu secara langsung kan tidak etis ya Bu ya. Yang pertama, bagaimana cara saya memberitahu asesor yang satu untuk menolak. Kemudian yang kedua, bagaimana saya harus menolak pemberian dari sekolah tersebut di depan asesor yang satu lagi Bu gitu. Karena kita juga menjaga perasaan dari asesor yang satunya gitu Bu. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu Ine. Ini jadi karena ragu ya ngejawabnya gitu sih, karena dia juga kan asesor gitu sama-sama dengan kita ya, gitu ya. Gitu. Ya, jadi gini. Pertama, pada saat Ibu mendapatkan surat tugas menjadi asesor, Ibu itu akan tahu pasangan Ibu siapa. Misalnya Bu Ine pasangan dengan Bu Dina gitu ya. Nah, kita itu harus saling mencari tahu nomor HP Bu Dina berapa ya, berapa. Minta tolongnya ke siapa? Ke KPA. KPA tuh tahu informasi ya. Nah, nanti kita udah tahu kan Bu nomor kita. Kita bicara, Bu kita tugas sama-sama ya di SD A, misalnya SD Batu Tulis misalnya. Gimana Bu nanti teknisnya dan sebagainya. Jadi bangun dulu hubungan kedekatan di antara kita. Ya, sampaikan bahwa apa yang menjadi tugas kita ini adalah punya nilai yang titipan luar biasa lah, nggak bisa dilaksanakan sembarangan. Termasuk tadi, ya. Kita harus saling jaga ya Bu Ine ya. Nanti kalau ada sekolah memberikan sesuatu kita harus tolak loh Bu. Gitu. Jadi sampaikan seperti itu sebelum acara dimulai. Gitu. Nah itu seperti daring seperti ini. Apakah tidak ada peluang? Ada Ibu peluangnya. Ada. Ya sekolah itu mendekati, ngejar-ngejar. Kapan Ibu bisa ketemu Ibu? Ibu di rumahnya di mana? Saya bilang mohon maaf, saya rumahnya jauh. Bapak Ibu jangan temui saya. Karena rumah saya jauh, Ibu capek nanti kasihan ya. Nah itu jawaban saya ke sekolah gitu. Jadi jangan, tidak bisa. Saya tidak bisa menerima kedatangan Ibu. Atau jangan seperti itu, akan menyinggung kan. Jadi sampai saat ini itu sekolah-sekolah yang ngejar-ngejar saya nggak pernah ketemu. Sampai nilainya keluar akreditasi juga nggak pernah ketemu dan tidak ada protes dari mereka. Ya itu silakan. Itu yayasannya ngejar-ngejar. Bu Dina minta nomor HP-nya ya. Ya saya kasihlah nomor HP. Ini Ibu silakan. Udah dari situ obrolannya mulai ke arah sana. Saya selalu tolak baik-baik. Aduh mohon maaf, saya pertama rumah tinggal saya jauh. Kemudian saya juga masih banyak tugas. Mohon maaf ya Ibu, nggak bisa ketemu. Ya. Dia nyari waktu. Kapan ya Bu Dina ada waktunya? Kita mau menunggu. Aduh mohon maaf ya, terus seperti itu sampai dia bosan sendiri gitu ya. Jadi saya tidak pernah mengatakan secara tadi harus disampaikan secara santun ya. Jadi mereka tidak sadar kalau saya itu sudah menolak secara halus dengan mereka ya. Jadi ya itu tadi membangun mengingatkan ke teman sesama asesor itu harus Ibu karena kita melihat ya, kecuali kita nggak melihat ya namanya nggak ngelihat gitu ya, jangan diada-adain gitu ya. Kalau kita melihat atau ya sampai disampaikan ya. Begitu Ibu Ine. Ya. Terima kasih Bu. Nggak sama-sama ya, silakan bila ada yang lainnya berkaitan dengan norma kode etik. Ya, baik. Kalau belum ada, sekarang saya minta Bapak Ibu membuka catatan pada saat Bapak Ibu mengumpulkan tugas ya, yang tadi kasusnya sudah disampaikan beberapa teman kita. Ya, berikutnya saya minta coba dari
Pak Bambang, oh Pak Bambang sudah bicara, yang belum bicara Bu Entin ya, Ibu ini dari kabupaten mana Ibu? Dari Kabupaten Bogor. Ya, dari Kabupaten Bogor, mangga ya. Ya kemarin Ibu menulis apa berkaitan dengan peluang-peluang ditemukan pelanggaran itu dari asesor ya, sehingga bisa mendapatkan sanksi. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin ketika melakukan tugas, ada sebagian besar sudah ada disampaikan oleh teman-teman, bahwa di antaranya yang saya tuliskan adanya asesor yang memberikan nilai gitu ya. Jadi mereka sudah menginformasikan bahwa sekolah tersebut mendapatkan nilai tersebut, itu sudah dibahas tadi. Nah kemudian mungkin adanya sikap asesor ketika datang itu, dia ketika datang ke sekolah yang ternyata sekolahnya bonafide, dia datang dengan sikap ramah atau bagaimana gitu. Kemudian ketika datang di sekolah negeri yang kecil, dan dia pun sikapnya seperti itu. Jadi adanya sikap membeda-bedakan atau perlakuan terhadap sekolah dan madrasah. Ya. Kemudian yang ketiga itu adanya menerima pemberian uang atau barang, itu sudah dibahas oleh teman-teman. Dan juga adanya menciptakan suasana tegang, misalkan ketika wawancara, ketika kunjungan pertama atau yang lainnya, memperlihatkan memberikan suasana yang tegang, sehingga si sekolah atau yang lainnya pun ikut tegang karena kitanya bersifat seolah jutek ataupun yang lainnya. Dan kemudian adanya kesenang-senangan ketika melakukan penilaian, atau jadi maksudnya tidak berdasarkan nilai yang didapat ketika visitasi, misalnya karena adanya suatu sikap yang diterima oleh pengawas tersebut, perlakuan yang dilakukan oleh sekolah tersebut, sehingga dia melakukannya seolah-olah dengan penuh sentimen ya bahasanya gitu ya. Nah itu mungkin ada yang dilakukan seperti oleh asesor tersebut gitu ya. Nah untuk contohnya ada juga ini ketika yang tadi ini sudah ya, untuk mana tadi sebentar Bu. Ada sikap membeda-bedakan. Nah ini pencegahannya, jadi ketika kita datang ke suatu sekolah itu memang kita tidak boleh membeda-bedakan, kita harus tetap memperlakukan mereka sekolah yang kita datangi dengan tanpa membedakan tersebut. Dan kemudian nah untuk ini kan biasanya itu ada karakter Bu, seseorang itu ya, ketika datang pertama itu terlihatnya seperti orangnya yang judes atau yang lainnya, tapi ketika sudah datang ke sekolah ternyata enak diajak diskusi atau ngobrol dengan sekolah atau yang lainnya. Nah itu bagaimana untuk mengubah karakter yang seperti itu gitu ya. Itu yang saya ini kadang-kadang pengalaman saya sendiri, kadang ketika awal bertemu misalkan ada yang menganggap bahwa saya itu orangnya jutek atau yang, karena memang kadang dari sikap yang seolah orangnya diam, kalau tanpa disapa duluan misalkan tidak memberikan respon atau yang lainnya. Nah itu ini khususnya misalkan ada kasus seperti itu. Nah untuk ini saya mau bertanya juga seperti itu. Mungkin itu saja Bu. Ya baik. Bu Entin jadi bertanya deh ke saya ya, padahal saya pengen diskusi dengan Ibu. Oke, nggak apa-apa Bu ya. Ya betul. Ini juga menjadi pengalaman juga Bapak Ibu. Jadi biasanya pada awal kita penugasan di temu pertama ya dengan pihak sekolah, itu kesannya seperti kaku. Kaku dalam arti pihak sekolahnya takut dengan istilah asesor gitu ya, mau diapain gitu sebelah saya gitu ya. Di sisi lain asesor juga belum kenal baik dengan pihak sekolah dan sebagainya gitu ya. Nah
Tetapi di hari kedua itu sudah mencair suasananya, jadi sudah saling kenal dan sebagainya. Sebetulnya apa sih yang bisa kita lakukan sebagai asesor? Intinya asesor harus mau menyapa duluan, itu aja. Jadi pada saat seperti ini, Bapak Ibu, pertemuan ini, Bapak Ibu jangan segan-segan menanyakan misalnya, oh apa kabar Pak Bambang, apa kabar Bu Ine dan sebagainya, itu sapa saja, gitu. Karena itu akan mencairkan suasana, ya kalau secara daring ya. Tapi kalau secara rutin ya pada saat datang pun ya kita harus selalu tersenyum ya, memperlihatkan wajah yang menyenangkan lah. Jadi jangan jutek istilahnya gitu ya. Mentang-mentang jadi asesor sombong banget sih. Nah, jangan sampai seperti itu gitu ya. Apalah artinya asesor, nggak ada apa-apanya gitu ya. Tapi kita akan menempatkan sebagai orang yang ditugasi untuk menjalankan tugas secara profesional. Itu intinya ya. Profesional itu yang penting bisa menempatkan diri. Pada saat kita harus menggali informasi, pada saat wawancara dan sebagainya, kita bertemu dengan audiens yang berbeda, dengan guru, dengan satpam, dengan siapapun itu, ya. Ya gunakan bahasa-bahasa yang bisa mereka tangkap. Jadi jangan terlalu rumit sehingga mereka yang kita ajak bicara itu merasa bahwa, aduh, ini asesornya pinter banget sih sampai aku nggak bisa jawab. Maksudnya apa ya gitu? Ya seperti itu, ya. Jadi gunakan bahasa-bahasa yang memang bisa diterima oleh mereka. Misalnya saja pada saat kita harus wawancara siswa, ya gunakan bahasa menyenangkan di antara mereka. Ya misalnya namanya, maaf ya Pak Yosi, saya panggil nama aja. Hey Yosi, apa kabar? Gimana sehat hari ini? Nah, gitu. Jadi panggilan-panggilan seperti itu dianggap mencairkan suasana. Ya itu Ibu. Jadi kalau saat di daring Ibu harus mencairkan suasana dengan cara apa? Bertanya lebih dulu, ya. Sehingga kalau ada sekolah menganggap bahwa oh asesornya jutek nih hari pertama, tapi hari kedua ternyata baik ya, gitu. Ya mungkin asesornya yang belum bisa mencari kesempatan peluang bagaimana menempatkan diri sebagai seorang asesor yang harus ketemu secara daring seperti ini, gitu ya. Atau mungkin kalau ketemu luring juga seperti apa, gitu, itu belum tahu. Ya, jadi sebaiknya kitalah yang harus bisa menempatkan diri, ya. Begitu ya Bu Tin ya. Jadi kalau suasana itu karakter ya bisa saja dirubah dari awal. Jadi dari awal ya kita harus mau menyapa lebih dulu ya. Baik, berikutnya ada Ibu Yuliawati. Mangga Ibu. Ya nanti Pak Mujib ya, sebentar. Ya, kalau Ibu bagaimana Bu hasil tugas Ibu yang kemarin sudah dituliskan? Sebentar ya Bu, saya lihat karena lupa. Mangga. Kayaknya saya menuliskannya umum-umum saja deh. Nah ini. Kalau saya kayak lebih bersifat pribadi, Ibu, seperti subjektivitas tinggi. Jadi dalam proses penilaian itu kayak kemarin Bu Ulfa bilang jangan lihat dari depannya gitu. Kita kan emang umum sekali gitu ya manusia gitu. Jadi suka subjektivitas tinggi, mentang-mentang udah kelihatan bagus gitu, padahal ternyata di dalamnya belum ada yang kelengkapan banyak gitu. Itu bagian juga yang menjadi pelanggaran kan. Kemudian saya bicara tentang ini keberpihakan Bu. Jadi kayak misal tadi yang Bu Entin bilang gitu, kalau terlihat sudah kepala sekolahnya, tim akreditasinya enggak terlalu kelihatan beratensi baik dengan kita kayak udah yang lah kok gitu sih gitu. Itu juga menimbulkan bentuk pelanggaran ya. Jadi saya lebih ke pelanggaran sederhana, tapi itu menjadi poin yang nggak bagus kan untuk kita menjadi objektif sebagai asesor itu. Kemudian adanya persekongkolan. Jadi misalnya, oh ya kita udah tahu nih kalau kita jadi asesor di sekolah ini gitu. Hari sebelumnya atau malam sebelumnya itu pihak sekolah udah confirm kita duluan kan. Terus ya sudahlah terjadi nanti gini, nanti ketemu asesor yang ini begini. Nah, itu hal-hal yang memungkinkan terjadi, awalnya niatannya baik tapi ujung-ujungnya akhirnya berkolusi gitu. Saya menuliskannya seperti itu. Terus baik, pemberian hadiah Bu, gratifikasi itu tadi udah banyak disebutkan kan, begitu. Ya,
Baik Bu Yuliawati, jadi itu yang harus lebih hati-hati ya kalau sudah berkaitan dengan pemberian atau sudah ada komitmen satu sama lain, itu yang harus hati-hati karena memang yaitu tadi ya, mungkin kepala sekolah tidak melapor, asesor tidak melapor, tapi ada pihak ketiga yang melihat secara tidak langsung, itu bisa yang melapor, itu bahaya ya. Nah kemudian di sisi lain juga pada saat ada komitmen tadi misalnya ya pernah tadi saya contohkan berkaitan nilai. Jadi gini, pernah ada kejadian itu asesor menyampaikan nilainya ke sekolah. Nilainya sekolah 92 ya. Sekolah merasa harusnya aku dapat A, ya kan? Nah, pada saat nilainya keluar, sekolah itu ternyata dapat nilainya B, Bu. 89. Wah, itu langsung lapor. Walaupun diberi kesempatan sih oleh BNSM apabila sekolah tidak menerima dengan itu bisa mengajukan komplain ya. Ada waktunya selama 14 hari dipersilahkan. Itu sekolah mengajukan. Nah, akhirnya setelah disaring, sekolah tersebut termasuk sekolah yang harus kita datangi kembali. Itu baru terungkap di situ. Terus saya bilang, kenapa Ibu mengajukan keberatan? Iya Ibu, karena asesornya waktu itu bilang senilai kami 92. Bilangnya gimana? Ya waktu penutupan. Oh, 92. Terus Ibu sekarang nilainya berapa? 89. Saya kan nggak terima Bu, kan harusnya saya dapat A. Nah itu terjadi seperti itu, ya. Jadi itulah ini yang harus. Bu Dina, ya. Saya jadi bertanya ya Bun. Jadi pernah ada kasus yang kebetulan saya ngebina sekolah gitu. Terus ada kasus ketidaksengajaan sebenarnya, tapi akhirnya jadi temuan gitu. Akhirnya jadi bentuk pelanggaran dan kita kena sanksi. Ternyata kalau kena sanksi kan pihak sekolah juga ikutan gitu. Betul. Jadi waktu itu asesornya itu ternyata teman saya gitu. Kebetulan saya di yayasan itu sebagai konselor gitu. Nah, jadi akrab lah gitu kan. Nah, tanpa sengaja sebenarnya sih ini antara saya pribadi dengan teman gitu. Tapi tanpa sengaja didengarlah sama komite. Nah, ternyata komitenya ya ember lah gitu. Wah, jadi itu panjang gitu. Nah, kasus-kasus seperti itu, apakah pertanyaannya ya Bun, apakah padahal itu tidak terjadi sih Bun sebenarnya, itu hanya antara pribadi saya dengan si asesor karena kami berteman gitu. Nah, apakah hal-hal seperti itu bisa diklarifikasi gitu oleh pihak sekolah dan juga oleh pihak asesornya begitu Bun? Ya, sebetulnya kalau itu sudah menjadi laporan, itu biasanya dari pihak BAN itu akan minta klarifikasi dulu. Baik dari sekolah maupun asesornya. Benar nggak nih ada laporan, Ibu menerima atau baru obrolan mungkin nggak ada bukti gitu. Itu dipanggil ya. Maka yang lebih bahaya itu mohon maaf Bapak Ibu, kadang kita kan saking bahagianya gitu ya, datang ke sekolah, kemudian itu kan foto-foto ya, selfie-selfian gitu ya. Kemudian diupload kan di FB lah, gimana lah. Nah, ada yang nangkep Bu di situ. Bu Dina menerima pemberian sekolah anu. Waduh, bahaya. Ya, padahal kita awalnya hanya foto-foto gitu aja gitu ya. Nah, ini juga harus diwaspadai. Artinya pada saat kita nanti foto-foto, ya sebaiknya tidak seperti itulah gitu. Udah jelas-jelas kita nggak terima apa-apa kok gitu ya. Walaupun mereka hanya sekedar mungkin terlihat seolah saya menerima apa map mungkin, padahal mapnya map data mungkin gitu kan. Orang ngeliatnya oh, map isinya apa tuh gitu kan. Nah, kan bahaya Ibu ya. Jadi ini harus kita komunikasikan ke pihak sekolah. Jadi mohon kalau mengupload apapun itu juga harus hati-hati, jangan sampai kita jadi korbannya gitu. Walaupun sekolah itu benar seperti menyampaikan sambutan setelah selesai misalnya memberikan ucapan plakat atau apa, itu juga hati-hati, dianggap pemberian seperti itu juga gitu. Jadi apapun itu ya. Jadi gini, yang harus kita rubah adalah mindset kita adalah bahwa tugas asesor adalah tugas hal yang biasa dan harus dilakukan secara profesional, itu aja ya. Kita juga jangan merasa bahwa kita itu istimewa dibandingkan teman-teman kita yang nggak jadi asesor, nggak juga gitu ya. Dan juga apakah kita lebih hebat dari kepala sekolah yang kita datangi? Nggak juga. Istilah sejajar tadi ya. Kalau sejajar artinya kita juga tidak terlalu menempatkan diri kita terlalu tinggi dan kepala sekolah adalah yang harus mengikuti aturan, tidak seperti itu. Nah, hal-hal seperti ini sebaiknya selalu dikomunikasikan baik dengan teman asesor 1-2
maupun dengan pihak sekolah, sehingga tidak ada kesalahpahaman. Yang dikhawatirkan sekolah tersinggung misalnya, gitu ya, atau yang lainnya juga tersinggung, ujung-ujungnya ada laporan-laporan ke pusat, itu juga dikhawatirkan menjadi agak runyam, gitu ya, walaupun kita tidak melakukan apa-apa, tapi terjadi suatu informasi yang salah, ya, gitu. Gitu ya Bapak Ibu, ya. Berikutnya ada Pak, sama-sama Ibu, ada Pak Mujib, ini mangga Pak Mujib. Pak Mujib Ubay. Terima kasih Bu Dina. Ya. Apa yang saya tulis kemarin terkait dengan pelanggaran atau tantangan asesor selama visitasi itu yang paling ini terkait dengan ini Pak, pemanfaatan data-data akreditasi untuk disalahgunakan. Nah, saya ingin bertanya, ketika asesor melakukan visitasi kemudian mendapatkan data, misalkan observasi di kelas, melihat proses pembelajaran, melihat perangkat, kemudian mengisi dalam Sispena, itu kan hasilnya kan saya rasa sangat valid ya. Kemudian instrumennya juga instrumen yang bagus. Kemudian asesor tersebut karena berlatar belakang dosen mungkin ya, dia sedikit kreatif, kemudian membuat sebuah karya tulis dari hasil kegiatan di madrasah visitasi tadi menjadi sebuah karya tulis ilmiah atau jurnal atau karya ilmiah populer gitu ya. Batasan-batasan yang bagaimana kalau itu melanggar kode etik asesor, bagaimana kalau yang tidak, seperti apa Bu kira-kira? Ya. Terima kasih Bu. Ya, baik, terima kasih. Ya, betul. Tadi kan sudah dikatakan ya. Jadi kita juga walaupun istilahnya data itu terbuka, tapi juga tidak selalu untuk menjadi dasar kita memaparkan data sekolah. Jadi sejauh kalau kita orang sekolahan itu dan kita menulis sekolah kita sendiri nggak ada masalah. Gitu. Tapi masalahnya kita kan orang luar yang akan menulis sekolah A dan mengkupas habis mengenai sekolah A gitu ya. Begitu data-data dan sebagainya, itu sebaiknya tidak dibenarkan. Karena pertama harus ada izin dulu, tujuannya untuk apa. Kalaupun Bapak mau menceritakan berkaitan dengan akreditasi, ambil data-data umum. Yang datanya dari mana? Dari BAN-SM. Ya, misalnya berapa persen sih sekolah yang di Jawa Barat yang dapat nilainya A di bidang SD, SMP, itu kan ada Pak. Tiap tahun itu dikeluarkan oleh BAN-SM. Itu bisa menjadi bahan yang lebih akurat ya dibandingkan kita menceritakan bahwa oh ternyata kemarin saya akreditasi di sekolah A itu gurunya itu hanya ada satu, yang lainnya tidak pernah hadir dan sebagainya. Nah, itu kan hanya cenderung memojokkan. Ya, walaupun tujuannya untuk mengangkat solusinya apa sih, gitu kan? Solusinya bagaimana sih? Gitu. Tapi di awal latar belakang Bapak menulis itu sudah menyudutkan salah satu pihak, gitu ya, itu sekolah. Jadi sebaiknya tidak dilakukan. Ya, jadi istilah keterbukaan itu juga sejauh mana kita menyampaikan data-data yang akurat yang sudah kita gali itu disampaikan. Jangankan mengenai Bapak menulis, Bapak wawancara saja dan di wawancara itu Bapak menyudutkan atau menggali, membuat statement-statement yang memojokkan sekolah, itu tidak dibenarkan, Pak. Misalnya, Bapak ingin memastikan nih kepala sekolah itu melakukan supervisi enggak? Karena di data ada data supervisi. Tapi sebenarnya melakukan supervisi enggak sih, gitu ya? Akhirnya si guru guru ditanya oleh kita, misalnya ibu namanya siapa gitu ya, oh saya Bu Ida. Bu Ida sudah berapa lama ngajar di sekolah ini? Oh sudah 4 tahun Bu. Ngajar apa? Matematika. Bapak bisa tanya, baik kalau sudah 4 tahun sudah berapa kali ya disupervisi oleh kepala sekolah? Ada Bu guru yang jujur langsung, wah kita mah nggak pernah Bu, kepala sekolahnya nggak pernah supervisi. Ada langsung cul-cul begitu, ada juga yang menjaga nama baik. Oh iya Bu, kita divisitasi, disupervisi Bu setahun 2 kali. Kita tanya lagi, oh setelah 2 kali ya, menggunakan instrumen apa ya? Ada nilainya, datanya mana? Ada nggak? Nah itu nggak apa-apa. Tapi kalau menyudutkan, wah ternyata kepala sekolahnya nggak pernah supervisi nih ya. Terus gimana tanggapan teman-teman yang lain? Itu kepala sekolah seperti itu. Nah itu nggak boleh. Ya. Seperti ini kita nggak boleh Bapak Ibu. Jadi jangan menggiring opini bahwa yang kita temukan data dari nanti Bapak Ibu akan temuin deh betapa kepala sekolah atau siapapun itu curhat ke kita. Jadi
kadang jadi ajang jodoh lah, Bu, saya belum punya jodoh. Sih ada seperti itu. Ada yang curhat, wah ternyata Bu kepala sekolah saya begini begitu. Ada yang seperti itu. Tapi kita harus bijak, ya, ditanggapi tapi bukan berarti ikut terlibat di dalam. Itu ada di wawancara seperti itu ya. Jadi juga hati-hati. Jadi apalagi menulis Pak Mujib ya. Jadi dalam menulis pun hati-hati. Selama data itu dikomunikasikan ke pihak sekolah, silahkan. Walaupun tujuannya baik ya. Tapi kalau tidak sebaiknya jangan, dan gunakan data-data yang lebih profesional lah ya dari BAN-SM berkaitan dengan data seluruh sekolah. Ya, gitu Pak Mujib. Ya. Baik, ada lagi silakan Bapak Ibu. Masih ada waktu kurang lebih sekitar ya 10 menit lagi sebelum berakhir. Oh ya, yang belum bicara ada Pak Budi Tasik ya. Pak Budi, halo Pak Budi. Pak Budi. Iya. Ya, terima kasih Bu Dina atas kesempatannya. Suaranya kecil Pak Budi. Halo. Ya, oke. Terima kasih atas kesempatannya. Dalam kode etik, saya menuliskan beberapa hal terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang bisa saja dilakukan oleh asesor di lapangan. Yang pertama adalah asesor mentransaksikan status dan peringkat akreditasi sehingga agak keras Pak Budi, kecil suaranya. Halo? Ya, nah, sekarang baru jelas. Ya. Jadi yang pertama adalah di mana nilai akreditasi itu ditransaksikan antara asesor dengan lembaga begitu. Ini menjadi pelanggaran yang berat nampaknya ketika asesor menjadikan nilai itu sebagai sebuah transaksi. Kemudian yang kedua adalah asesor melakukan asesmen di lembaga milik sendiri atau milik orang lain, tapi memang punya kedekatan dengan kita, sehingga ini bisa memacu terhadap adanya konflik kepentingan di dalamnya. Gitu. Nah, mungkin solusinya kalau misalnya untuk yang kedua, itu bagaimana ketika kita diberikan tugas oleh BAN terkait dengan kalau tugasnya misalnya ke lembaga kita atau ke lembaga teman kita, secara langsung kita menyampaikan penolakan kepada BAN mungkin ya, agar memang nanti ketika tugas kita ini tidak menjadi penghambat terhadap kinerja kita di lapangan. Kemudian untuk yang mentransaksikan itu, yang mentransaksikan status peringkat akreditasi, ini kembali lagi ke kode etik dan norma yang berlaku. Kita harus menjunjung tinggi norma-norma yang berlaku di BAN, kemudian merefleksikan ke dalam diri bahwa sebagai asesor itu harus profesional dalam melaksanakan tugas. Begitu mungkin Bu dari saya. Ya, baik. Terima kasih Pak Budi. Jadi isinya hampir sama ya dengan teman-teman yang tadi sudah lebih dulu menyampaikan, Bapak Ibu sudah menyampaikan. Jadi jangan ada komitmen-komitmen mungkin ya, kemudian juga menghindari tadi seperti ada perjanjian lah seolah-olah bahwa oke, saya akan berikan nilai Bapak A, tapi begini, itu nggak boleh seperti itu ya. Jadi mohon dengan sangat ini Bapak Ibu selaku asesor yang nanti akan turun ke lapangan, jangan terpancing Bapak Ibu. Karena kepala sekolah juga pada pinter-pinter itu mendekati asesor itu dengan segala cara, ya. Itu yang harus diwaspadai, ya. Karena memang ya tadi ada dalih kita kan orang timur Bu, nggak bisa kata kalau kita nggak nyembuhin, gitu. Kita nggak enak kan Bu Dina kan baru datang ke sekolah kita, masa nggak diberi apa-apa, ada seperti itu kan, belum pernah datang ke kota ini, jadi kita kasih oleh-oleh khas ini, ada seperti itu ya. Tapi sebaiknya dengan halus, dengan sopan santun kita sampaikan baik-baik, karena dan itu semua disampaikan di awal ya Bapak Ibu ya, ingat ya di awal ya. Jangan Bapak Ibu datang sudah mau berakhir mereka udah beli oleh-oleh banyak gitu ya Bapak Ibu, walaupun bisa-bisa aja sih gitu ya, tapi akan disampaikan lebih awal. Jadi mohon Bapak Ibu, kedatangan kami ya sebagai asesor mohon tidak ada pelayanan khusus gitu, seperti biasa saja gitu ya, seperti ya warga sekolah juga ya sama-sama mungkin ya tadi saya istilah nasi padang sama nasi padang gitu ya, nggak usah terlalu berlebihan, itu bisa dilakukan ya. Oke ya, baik Bapak Ibu, berhubung waktu juga yang harus mengakhiri saya tugas di sesi ini, jadi sebelum saya berakhir akan saya menyimpulkan sedikit berkaitan dengan kegiatan norma dan kode etik ini.
Yang intinya adalah pertama kita harus menyadari dulu bahwa tugas asesor adalah tugas yang diberikan oleh negara dan harus dilaksanakan secara profesional. Kita termasuk calon-calon asesor yang sudah terpilih dengan beberapa tahap sebelumnya. Jangan sampai pada saat nanti dinyatakan lulus menjadi asesor, kita tercoreng dengan langkah kita yang kecil tapi fatal. Ya. Yang kedua, sampaikan apa yang menjadi hak dan kewajiban kita sebagai asesor itu di awal pertemuan dengan pihak sekolah. Begitu juga dengan teman kita satu tim. Ya, saling mengingatkan itu boleh. Ya. Berikutnya, jangan melakukan action atau ucapan atau apapun yang memancing kesannya ini kita minta diberi. Contoh kecil misalnya. Kan ibu-ibu mah senang sama itu ya, tanaman-tanaman misalnya. Tanamannya bagus ya, ini di potnya lucu deh. Itu sekolah tuh langsung anggap, oh Bu Dina mau tanaman ini di potnya. Nah, jangan seperti itu ya. Jadi biasa-biasa saja. Karena kata-kata itu bisa dijadikan sebagai bahwa kita minta tanaman pot. Padahal Bu Dina nggak minta, cuma muji gitu. Tapi sekolah langsung, oh Bu Dina mau nanti pulangnya kita kasih oleh-oleh tanaman ini. Seperti itu ya. Yang berikutnya adalah yang harus kita pahami, karena label profesional itu ada dalam diri asesor. Sehingga tolonglah bijak dalam melakukan sesuatu. Ya, Bapak Ibu bukan lagi harus selalu disampaikan, dinasehati dengan hal-hal seperti itu. Karena etika kita, perilaku kita, tata sopan santun kita itu akan dilihat oleh mereka. Sejauh mana kita menjadi asesor yang patut disebut profesional. Ya, menggunakan bahasanya, menegur sapanya, yang tadi Bu Nin katakan, jadi jangan terlihat sangar kalau kita datang itu, sehingga asesor itu kesannya menakutkan. Walaupun pada dasarnya Bapak Ibu sekolah itu ketakutan kalau didatangin asesor, ya bahkan ada yang sampai nangis lah pada saat ditanya, ada yang sampai suasana itu jadi panik lah Pak Bu kalau ada asesor datang, ya karena dianggapnya kita akan menyudutkan bahwa sekolah Anda salah, bagus dan sebagainya, ya. Jadi kita harus bisa menempatkan diri. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana seorang asesor betul-betul menjunjung tinggi apa yang sudah menjadi komitmen ya sebagai asesor. Kalau kita sudah tahu apa sanksi dari semua pelanggaran, sebaiknya dijaga ya. Dalam istilah dijaga itu ya lahir batin, artinya jangan sampai tergoda, jangan sampai kita terpancing dengan pelayanan-pelayanan sedikit, kita tersanjung gitu ya. Misalnya kita diberikan sesuatu yang lain daripada yang lain, kita merasa nyaman atau merasa tersanjung, oh ya nanti sekolah Bapak saya akan tambah ya nilainya gitu. Itu jangan seperti itu ya. Nah, hal-hal seperti itu Bapak Ibu sepertinya ringan gitu ya, sepertinya kecil-kecil aja gitu. Tapi kalau kita tidak jaga, kita tidak laksanakan dengan baik, maka yang rugi adalah ya diri kita sendiri gitu ya. Kita dalam arti bukan pribadinya, tapi siapa? Lembaga yang ada di belakang kita. Bapak Ibu dikirim dari instansi mana itu juga akan tercoreng. Bapak Ibu dan bertugas sebagai apa juga akan tercoreng gitu ya. Jadi sehingga mohon dijaga dengan baik. Walaupun yang menjadi komitmen ketentuan tadi sudah disosialisasikan lah oleh pihak bank ya, tapi kita tidak ada salahnya saling mengingatkan ya. Baik Bapak Ibu, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk sesi norma dan kode etik. Yang selanjutnya Bapak Ibu akan mengikuti tes Kahoot. Dan sebelum berakhir, saya menghaturkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Dan mohon maaf ya bila ada kehilafan kata dari saya khususnya. Dan insya Allah bila diperlukan kita bisa komunikasi di luar forum ya, silakan. Dan mudah-mudahan suatu saat nanti kita bertemu luring ya Bapak Ibu ya, jangan daring-daring seperti ini. Jadi saya nggak bisa itu ketemu Bu Ine ya, saya pengen ketemu Bu Ine, ketemu Bu Irnin, ketemu Pak Eka, ketemu Pak Apip dan yang lainnya ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kehilafan kata dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Kang Ida. Baik, terima kasih banyak Ibu Dina yang telah menjelaskan ya mengenai penyusunan laporan dengan norma dan etika.
juga telah berbagi banyak informasi ya Bapak Ibu dengan contoh-contoh kasus yang terjadi di Jawa Barat yang mengingatkan kita pentingnya mematuhi kode etik dan menghindari hal-hal yang melanggar aturan. Baik, kita berikan aplaus lagi Bapak Ibu untuk Bu Dina. Silakan Bapak Ibu keluarkan reaksinya. Oke. Bu Dina, izin sebelum meninggalkan ruangan bisa berfoto bersama dulu Bu. Aduh, dengan senang sekali Pak. Itu yang paling saya suka. Baik Bapak Ibu, seperti biasa, kan ambil posisi terbaik. Kita foto dulu untuk sesi siang ini. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik Bu, terima kasih Bu Dina. Dipersilakan Bu. Ya, saya izin live ya Pak. Terima kasih Kang Idai. Hatur nuhun sudah mendampingi. Ya, hatur nuhun Ibu. Baik Bapak Ibu, kita ada waktu 10 menit untuk mengerjakan Kahoot. Mungkin